Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, MSI. Yang kami hormati Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2PMI, Bapak Rendra Setiawan. Yang kami hormati Editor-in-Chief IDN Times, Ibu Uni Lubis. Yang kami hormati Chairman Radio Taiwan Internasional, Ibu Sheryl Lai, dan hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara workshop Mental Health untuk pekerja migran Indonesia di Taiwan dari IDN Times dan Radio Taiwan Internasional. Acara ini berlangsung di dua tempat, yaitu di Taiwan secara offline dan di Jakarta melalui Zoom. Workshop Mental Health ini mengambil tema manajemen stres dan bagaimana cara mengelola homesick bagi pekerja migran Indonesia di Taiwan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti bersama sambutan dari Chairman Radio Taiwan Internasional, Ibu Sheryl Lai. Dengan hormat, Ibu Sheryl, kami silakan. 不好意思，首先非常荣幸能够在今天我们央广 RTI 跟印尼的 IDN Times 的合作的活动里头，能够邀请到尊敬的劳动部伊达部长，非常高兴。 Terima kasih dan tentu saja sangat senang sekali pada hari ini bisa mengikuti dan juga menggelar kegiatan bersama dengan IDN Times untuk teman-teman para pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan. Dan terima kasih juga atas kedatangan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Ida. 我自从6月第一次去印尼之后，就爱上印尼，而且我现在也学会了 Uni 就是第一个女生的名字，所以我自己也是 Uni。我们今天有2个 Uni 哦。Saya sudah belajar bahasa Indonesia. Untuk kata pertama yang saya pelajari yaitu Uni, yaitu menggunakan kata dari nama Ibu Uni Lubis dan juga di sini kebetulan saja saya juga Uni, jadi kita sama-sama ada 2 Uni pada hari ini. 我们在台湾有许多的女性越来越受到重视。 但是在台湾还有一群比较少被注意到的印尼女士，她们是在很多家庭里头工作，她们其实也是我们台湾的英雄。今天就是特别邀请到许多的分布在台湾多处的印尼女英雄能够来到央广。 Dan banyak sekali pekerja Indonesia khususnya dari kalangan perempuan. Dan di sini tentu saja menjadi sebuah kebanggaan perempuan Indonesia juga bersama-sama yang berada di dalam bersama-sama untuk bekerja sama, kemudian juga memberikan bantuan satu sama lain dan mereka adalah panggilan bagi kita semuanya. 今天我的同事告诉我说，举办这样的一个活动呢。 得到很多人报名，但是可惜我们今天的场地有限，只能够有30位左右。但是这是第一次RTI 跟 IDN 的合作，我期待接下来还有许多次。 Dan merupakan satu terobosan baru antara RTI dan IDN Times. Setelah kita melihat bahwa pendaftaran peserta banyak sekali yang betul antusias kegiatan ini, akan tetapi karena ada keterbatasan dalam memiliki, oleh sebab itu tentu saja jumlah yang bisa kami terima dan juga ditanggung di RT sendiri adalah sekitar 35 orang dan semoga dalam kedepannya pertanyaan dan juga kegiatan pertanyaan ini yang di offline 30 hari sehingga bisa ada bersama-sama kami secara online dan kalau kedepannya kami juga bisa kembali dengan kegiatan-kegiatan lainnya. 那我非常希望，能够在不久的将来，我们今天在线上聚会，但是不久的将来，希望能够面对面的跟伊大部长跟乌尼女士能够再相见。不管是我去印尼也好，或者是你们来台湾也好，我们现在是一家人，
希望能够很快能够面对面的见面，谢谢。 Dan sebenarnya di sini juga kembali lagi berharap antara kedepannya kita saat ini sedang berada dalam kondisi online, kita bisa melakukan pertemuan langsung di darat, entah itu apakah saya yang langsung ke Indonesia ataupun juga teman-teman sekalian yang berada di Indonesia bisa datang ke Taiwan, khususnya bagi Ibu Ida, kemudian juga Ibu Umi, kita bisa bertemu bersama di darat. 谢谢大家。 Terima kasih. Sebagai informasi untuk teman-teman yang berada di Indonesia, Bapak Kepala Kantor Badan Ekonomi Indonesia, Bapak Iqbal, juga sudah tiba di lokasi. Terima kasih Ibu Sheryl atas sambutan hangatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan dari Editor-in-Chief IDN Times, Ibu Uni Lubis. Dengan hormat, kami silakan. Baik, terima kasih Fadia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Pertama tentu saja saya menyampaikan salam hormat kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, yang selalu mudah untuk diundang dalam acara-acara yang berkaitan dengan kesejahteraan termasuk terutama mental health dari para pekerja migran Indonesia. Ibu Ida ini dekat dengan jurnalis, mungkin ini informasi untuk Ibu Sheryl. Ibu Ida ini semacam laporan singkat bahwa acara ini adalah hasil dari kunjungan tim Radio Taiwan International ke kantor IDN Times di Jakarta sekitar awal Juni, dan kemudian kebetulan seminggu sesudahnya saya ada acara di Taiwan dan saya kunjungan balasan ke kantor Radio Taiwan International. Ini sebuah institusi yang hampir berusia 100 tahun, bagian dari pemerintah, dan memiliki kerjasama dan yang baik dengan para pekerja migran Indonesia di Taiwan. Menurut data dari Bank Indonesia, kuartal 1 2022, jumlah TKI yang bekerja di Taiwan mencapai 294.000 orang. Saya pikir itu adalah yang terdata yang resmi ya, pasti mungkin jumlahnya lebih besar dari itu. Nah, Taiwan juga merupakan salah satu negara utama tujuan penempatan PMI di kawasan Asia Timur. Nah, memang banyak sekali masalah terutama yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia, termasuk yang duduk di sebelah saya pada saat penerbangan saya ke Taipei, adalah soal homesick. Ya, seringkali urusan mental health ini sejak awal pandemik tidak dianggap sebagai urusan serius, tetapi IDN Times sejak awal pandemik dan pernah mengundang Ibu Menteri juga sangat concern dengan krisis mental health, karena tidak hanya krisis ekonomi dan krisis kesehatan, tapi yang mental health ini nggak ketahuan. Seringkali cuma dianggap sebagai homesick, tapi itu bisa sampai mempengaruhi pekerjaan, sehingga ujungnya bisa mendapatkan teguran, segala macam dari pemberi kerja, padahal itu basisnya adalah pengalaman mental health yang mungkin mereka tidak tahu bahwa itu adalah mental health. Dan sudah banyak juga studi tentang itu. Nah, karena itulah ketika berbicara di Taipei, kami lalu sepakat dengan Ibu Sheryl yang sangat-sangat, dan teman-teman di RTI yang sangat-sangat responsif dan paham bahwa ini juga adalah masalah yang harus kita bantu. Belum banyak yang peduli, tapi kita bisa membantu para pekerja migran Indonesia untuk soal mental health. Ini adalah kegiatan pertama dari rangkaian kerjasama yang sangat bisa kita eksplorasi di waktu-waktu ke depan, termasuk tentu saja senang kalau saya bisa menemani Ibu Menteri untuk bertemu dengan para PMI di Taipei. Itu saja mungkin Ibu laporan singkat dari kami, dan terima kasih kepada RTI, kepada Pak Direktur, kemudian dari KDEI di sana, dan teman-teman semuanya yang sudah menyelenggarakan acara ini sehingga kita bisa kick off kerjasama pada hari ini. Dan ini kami sajikan sebagai program spesial memperingati 78 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih, selamat siang, dan mohon berkenan Ibu Menteri untuk
menyampaikan sambutan dan semangat untuk para PMI di Taiwan, dan ini akan kita sebarkan videonya ke berbagai jaringan PMI di negara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uni atas sambutannya. Ibu Menteri izin telah hadir di samping Ibu Sherilai, Kepala Kantor Dagang Indonesia di Taiwan, Bapak Iqbal Sofwan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan saksikan bersama arahan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dengan hormat Ibu Menteri, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, sudah hadir ya Kepala KDI Taipei, Bapak Iqbal Sofwan, Chairman RTI, Ibu Sherilai, ini editor IDN Time, sahabat saya, Ibu Uni Lubis. Saya juga ingin menyapa Kepala Bidang Ketenagakerjaan Ibu Purwanti Uta Jara, selaku perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan yang ditugaskan di KDI Taiwan, Taipei. Saya juga ingin menyapa perwakilan komunitas atau organisasi PMI di Taiwan, para pekerja migran Indonesia, Bapak Ibu hadirin, terutama yang banyak ini ibu-ibu pasti, yang saya tidak sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya didampingi oleh Direktur Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan. Mengawali sambutan saya mengajak kita semua untuk tidak berhenti memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kasih sayangnya lah kita dapat bertemu acara ini, meskipun kita ketemunya secara daring, namun tidak mengurangi semangat kita untuk pertemuan pada siang hari ini. Dan saya menyambut baik nanti kita sama-sama Bu Uni Lubis ini untuk datang langsung ke Taipei. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara Radio Taiwan Internasional dan IDN Time serta seluruh pekerja migran Indonesia, khususnya yang hadir pada hari ini, siang hari ini, dan juga khusus kepada pekerja migran Indonesia. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala kontribusi dalam membangun negeri, meskipun hidup jauh dari negeri orang. Keberanian, perjuangan, dan pengorbanan yang telah teman-teman curahkan untuk negara sangat layak mendapatkan apresiasi. Oleh sebab itu, pemerintah cara mengapresiasinya akan terus menjaga komitmen dalam kebijakan pelindungan pekerja migran, serta terus memperbaiki pengelolaan pada sektor ketenagakerjaan ini. Semua yang hadir yang saya hormati, Taiwan merupakan salah satu negara tujuan penempatan yang masuk kategori favorit bagi pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data di KDI Taipei yang diambil dari data Ministry of Labor Taiwan per Juni 2023, terdapat lebih kurang 259.558 PMI yang bekerja di Taiwan, yang mana hampir 70% bekerja di sektor informal. KDI Taipei melalui Kepala Bidang Ketenagakerjaan harus memastikan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan. Menurut data, PMI di Taiwan bekerja dengan berbagai jabatan seperti caregiver di panti, caregiver di rumah tangga, BLRT, nelayan, konstruksi, dan pekerja pabrik. Isu mengenai pekerja migran Indonesia setiap hari hampir selalu ada dan sering mendominasi pemberitaan, manakala terjadi kasus yang menimpa pekerja migran kita. Ratusan kasus dan permasalahan yang dialami pekerja migran di Taiwan dengan berbagai varian dan kompleksitasnya memang cenderung meningkat dan menjadi salah satu tantangan terbesar kami di Jakarta dan tentu saja KDI Taipei. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDI Taipei saat ini, di Taiwan terdapat peningkatan kasus di kalangan PMI, antara lain penipuan dengan modus penitipan uang, penyalahgunaan narkoba, penggunaan media sosial untuk tindak asusila, dan adanya perkelahian antar sesama komunitas PMI.
Maka dari itu saya kira upaya dan langkah-langkah peningkatan mutu pelayanan dan penguatan pelindungan bagi seluruh PMI di Taiwan harus terus digiatkan secara bersama dengan dukungan dari semua pemangku kepentingan, khususnya dari tokoh dan organisasi masyarakat Indonesia di Taiwan, serta tenaga pendamping PMI yang berada di daerah basis-basis PMI di Taiwan. Peran dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan mulai dari PMI, organisasi PMI, tokoh masyarakat Indonesia, LSM di Taiwan sangat-sangat penting dan sangat strategis, terutama untuk memperkuat aspek pencegahan dan mencapai solusi terbaik secara kolektif, sehingga suatu permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas tanpa ada residu dan potensi munculnya permasalahan baru. Ibu Bapak, teman-temanku pekerja migran Indonesia yang saya cintai, bekerja di luar negeri di lingkungan yang asing, jauh dari rumah sendiri, tentu tidaklah mudah. Tadi Uni sudah menyampaikan, Ibu Uni sudah menyampaikan, teman-teman pasti pernah menghadapi masa-masa yang berat, di mana teman-teman harus melawan rindu kepada kampung halaman, melepas kenyamanan keluarga untuk terus berjuang di negeri orang. Namun yakinlah bahwa apa yang teman-teman lakukan sekarang, kelak ketika kembali ke tanah air, teman-teman akan membawa pengalaman baru, keahlian baru, bahkan jejaring baru yang saya harapkan dapat membangun masa depan teman-teman serta komunitas di mana teman-teman berasal. Saya sangat menyambut baik kegiatan yang mengusung tema tentang manajemen stres dan cara mengelola homesick. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain, serta bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dalam mengambil keputusan. Kesehatan mental menjadi isu penting untuk diulas, diperbincangkan, mengingat banyak dari ketidaksehatan mental menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Maka dari itu sekali lagi saya apresiasi kegiatan pada siang hari ini dan saya ingin menyampaikan beberapa, kalau dibilang pesan bolehlah pesan kepada teman-teman semua pekerja migran Indonesia terutama yang ada di Taiwan. Yang pertama, pandai-pandailah mengatur waktu sehingga dapat bekerja dengan optimal dengan tetap menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, manfaatkan secara baik waktu istirahat dengan bersosialisasi dengan sesama pekerja migran Indonesia, masyarakat sekitar, dan yang utama, ini yang paling penting, mengurangi homesick, menghubungi keluarga di Indonesia. Kemudian, lakukan pekerjaan dengan kesungguhan dan tanggung jawab, karena kesungguhan pekerjaan yang kita lakukan akan menggapai hasil maksimal dan memuaskan setiap pihak yang memiliki kaitan kerja dengan kita. Jika teman-teman semua, saya kira ini mungkin sudah diulang-ulang oleh teman-teman di KDI, jika teman-teman mengalami persoalan atau hal-hal lain yang kiranya dapat membahayakan kondisi teman-teman semua, sampaikanlah dengan baik kepada otoritas yang berwenang di Taiwan, dengan teman-teman di KDI Taipei untuk membantu menyelesaikannya. Teman-teman harus selalu menyimpan alamat dan nomor kontak KDI Taipei sebagai wakil pemerintah Indonesia di Taiwan yang pasti insya Allah akan selalu siap membantu teman-teman semua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bekerjalah dengan penuh rasa syukur sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menjadi modalitas kita untuk kita sendiri maupun untuk keluarga kita kelak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya nih, saling membantu sesama pekerja migran Indonesia dengan cara luangkan waktu untuk menyapa, menawarkan bantuan jika kita melihat ada teman yang sedang memiliki persoalan homesick misalnya, saya kira antar sesama teman bisa saling membantu. Semua adalah saudara, semua saudara. Perkuat persaudaraan antar teman-teman semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Ibu, Bapak, teman-teman semua pekerja migran Indonesia selalu sehat, jaga terus kesehatannya, jaga nama baik bangsa Indonesia, jaga nama baik keluarga,
Semoga hasil kerja di Taiwan dapat memberikan hasil yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi keluarga dan tentu saja untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya juga berharap penyelenggaraan acara ini juga dapat menjadi media untuk memperluas pengetahuan kita semua, mempererat tali silaturahmi dan berbagi informasi sekaligus meningkatkan kerjasama antar pekerja migran Indonesia, antar komunitas PMI atau organisasi PMI dan seluruh pemangku kepentingan di Taiwan. Ibu Uni saya senang sekali jika acara ini juga bisa kita lakukan dengan pekerja migran di negara lain, misalnya di Hong Kong, di Malaysia dan di tempat-tempat lain. Terima kasih sekali lagi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk membuka workshop mental health siang ini. Saya serahkan kepada Mas Adit yang sudah ada di tempat acara. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kembali acara ini kita punya selaku terima kasih Bapak. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KDAI Bapak Ika Sofan. Saya takut kalau kebanyakan sambutan jadi bosan. Selamat siang, Ibu pimpinan dari redaksi IDN Store, Madam Sherilyn, thank you very much for holding this event with IDN Store, IDN Times. Bapak Rendra, kawan saya dari Doktorat TKMI ya Pak ya, kemudian Pak Hosea Erlang, kemudian Mbak Fadia Lidiana, kemudian saya juga ada melihat Mas Fani Rahman, salah satu wartawan di IDN Times yang sempat kuliah atau menuntut ilmu bahasa Mandarin di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau suaranya kencang begini berarti udah makan nih, udah makan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya waktunya udah waktu kritikal, jam 1:30 biasanya udah sedang ngantuk-ngantuknya, tapi alhamdulillah sebelum masuk ruangan ini sudah pada makan semua sehingga sudah recharge lagi, siap untuk mendapatkan sesuatu yang baru, terutama dari Bapak Hosea Erlang ya, terkait dengan bagaimana mengelola stres dan homesick. Ibu ini perlu kami sampaikan, selain tadi juga Ibu Menteri juga sudah menyampaikan seberapa banyak pekerja migran kita yang ada di Taiwan, permasalahannya apa saja. Namun karena kita siang ini berkumpul dalam konteks mental health titik 2, manajemen stres, dan satu lagi itu adalah homesick, setidaknya sampai dengan bulan 8 di tahun 2023 ini, kantor kami itu sudah menangani sekitar 33 kasus homesick dan stres. Jadi ini sesuatu yang memang patut menjadi perhatian kita bersama nih. Baru 8 bulan ini sudah ada 33 kasus. Ini yang terlaporkan dan terlacak dan tertangani, belum yang tidak terlaporkan. Jadi ini begitu pentingnya. Apapun profesinya, apakah mereka yang bekerja di caregiver, apakah mereka yang bekerja di ABK, apakah mereka yang bekerja di pertanian, bahkan mereka yang bekerja di seperti saya di kantor dagang ekonomi Indonesia juga pasti merasakan stres. Nah, kita tidak bisa nih menghindar dari stres. Namun bagaimana cara mengelola stres sehingga stres yang seharusnya ketika stres datang itu tidak menghantam diri kita secara fisik. Nah, terima kasih IDN Store dan tentu saja RTI telah menyelenggarakan acara ini, karena kami juga dari KDI ingin mendengar nih gimana sih cara mengelola stres dan agar gak kangen sama kampung halaman. Kita beruntung tadi Ibu Menteri dan juga Madam Sherilyn juga mengatakan hal yang pertama yang kita rindukan ketika kita merantau adalah tentu saja makanan. Di Taiwan ada sekitar 120 rumah makan Indonesia yang menyebar di seluruh Taiwan. Walaupun skalanya kecil-kecil ya. Di Taiwan juga ada 259.558 pekerja migran kita yang tersebar di seluruh Taiwan. Sehingga ketika kita keluar di hari Sabtu atau hari Minggu, kita tidak
sulit untuk mendapatkan, wah ini teman-teman dari kampung halaman saya nih, tinggal bagaimana caranya saling bertegur sapa satu sama lain. Nah tadi Ibu Menteri juga sudah mengingatkan ada nih kasus-kasus di antara kita juga saling berantem satu sama lain. Ini jangan-jangan mungkin karena stres juga kali ya. Karena stres, kemudian juga karena kampung halaman, akhirnya dilampiaskan dengan cara yang tidak baik. Jadi dalam forum ini kami juga berpesan teman-teman, udahlah ngapain sih berantem-berantem gitu, mendingan kita makan-makan bareng gitu kan, mendingan kita minum kumpul-kumpul bareng, makan-makan bersama, minum yang baik, minum air putih atau minum es teh sama-sama, kemudian kalau ada masalah silakan datang ke kantor kita di Taipei. Saya pikir itu nggak perlu berpanjang-panjang, kalau panjang-panjang nanti semuanya pada ngantuk semua. Mari kita dengarkan apa yang akan ditingkatkan oleh Pak Hosea Erlan dan beberapa sumber lainnya. Bila berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal untuk kata sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan Chairperson RTI Ibu Cherilai untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan terima kasih ya dari panitia kolaborasi antara RTI, dan IDN Times kepada para peserta. Penghargaan ini akan diserahkan secara simbolis kepada salah satu perwakilan dari peserta yaitu Ibu Lila. Silakan maju ke depan. Lihat sini. Itu yang secara kita selanjutnya kami pun mempersilahkan kepada setiap ini selaku direktur ini untuk memberikan yang menanggung semangat ini. Silakan silakan. Terima kasih rekan-rekan. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2PMI, Bapak Rendra Setiawan, untuk memberikan sambutan selama 5 menit. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan dialog santai bersama PMI yang sudah hadir di lokasi acara. Silakan Pak Rendra. Baik, terima kasih. Kedengaran suara kami, Mbak? Dengar. Terdengar, Pak. Baik, yang kami hormati Kepala KDI Bapak Iqbal, terima kasih Pak. Dan juga Ibu Uni Lubis, terima kasih yang sudah mengundang kami, Bapak Hosea Erlan, dan juga jajaran dari redaksi IDN Times. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata di dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Udah. Berbicara masalah migrasi tenaga kerja, ini tentunya tidak lepas dari apa ya, kalau boleh dibilang yang tadi Ibu Menteri sampaikan, dari pilihan yang jatuh di tangan teman-teman semua. Apakah bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri, semua memiliki resiko. Salah satu resiko bekerja di luar negeri adalah tadi rasa kangen, homesick yang berlebihan. Saya juga pernah jauh dari orang tua, saya juga pernah studi jauh dari rumah, dan ini memang salah satu kendala jauh dari rumah adalah homesick. Namun demikian perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu semua bahwa tata kelola migrasi itu dimulai dari meningkatkan kualitas SDM-nya itu sendiri. Dalam Undang-Undang 1817 disyaratkan bahwa setiap pekerja migran Indonesia wajib memiliki kompetensi. Yang artinya kompetensi ini tidak hanya memiliki sertifikat kompetensi, tetapi juga wajib memiliki hal lain seperti tata kelola di dalam rangka kita menghadapi dalam situasi apapun. Apalagi tidak semua teman-teman di sini bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Banyak teman-teman yang bekerja pada
sektor domestik, yang artinya teman-teman bekerja pada wilayah private yang mungkin hari-harinya tidak bertemu dengan teman-teman lainnya. Kalau teman-teman yang bekerja di pabrik, di tempat lain, mungkin setiap hari bisa bersosialisasi, ngobrol dengan semua teman-teman yang ada pada satu tempat kerja tersebut. Tetapi kalau teman-teman bekerja pada sektor wilayah private seperti pekerja rumah tangga, ini memerlukan suatu effort khusus bagi teman-teman di dalam rangka mentata kelola hati lah kalau boleh saya bilang di sini. Ya kan? Nah, disinilah fungsi pelatihan calon pekerja migran Indonesia dilakukan. Tidak hanya pada keahlian-ahlian teknis, tetapi juga pada soft skill. Bagaimana mereka dilatih untuk soft skill-nya, siap kerja. Ini yang paling intinya, siap kerja. Di dalam Undang-Undang 1817 juga disyaratkan, Bapak Ibu, Bu Yumi Lubis, ada tes psikologi. Nah, inilah yang perlu dilakukan juga secara maksimal. Karena banyak sekali kami menyelesaikan berbagai kasus. Ada yang 1 hari sudah minta pulang, ada yang 2 hari tidak siap kerja. Nah, ini kan tidak hanya merugikan pekerja migrannya itu sendiri, tidak juga merugikan hanya keluarganya, tetapi juga pemberi kerja yang memang sudah juga mengeluarkan biaya untuk penempatan tersebut. Nah, di sini kita coba bersama-sama. Terima kasih Ibu Uni yang sudah berinisiatif di dalam rangka melakukan tata kelola terkait manajemen stres ini. Mungkin itu nanti dalam sesi dialog bisa kita perdalam lagi, kita bisa menyampaikan kebijakan terbaru yang ada di dalam yang sedang kita perbaiki terus-menerus untuk meningkatkan pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jadi pelindungan itu tidak hanya di luar negeri, tetapi juga dari mulai sebelum berangkat, masa bekerja, dan setelah pulang. Bagaimana kita melakukan reintegrasi, apalagi mereka yang bermasalah secara mental, ini perlu treatment khusus bagi pemerintah untuk mengintegrasikan mereka. Kalau yang sukses, pulang sukses, normal pulangnya, mungkin itu nggak terlalu perlu effort khusus ya, tetapi bagi teman-teman yang memang memiliki permasalahan mental segala macam, ini memerlukan program reintegrasi khusus di dalam rangka mereka agar bisa berbaur kembali di dalam masyarakat. Demikian, nanti dalam dialog kita perdalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rendra atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dialog santai bersama Pak Rendra. Dan bagi teman-teman yang di sini yang mungkin memiliki pertanyaan soal kesehatan mental atau mungkin punya unek-unek atau masalah yang tidak bisa diselesaikan, mungkin teman-teman bisa angkat tangan dan bertanya langsung kepada Pak Rendra, dan nanti rekan saya Aditya akan memberikan mic-nya ke teman-teman. Ada pertanyaan? Monggo silahkan, jangan malu-malu. Bertanya. Mas itu dulu lah, baru bertanya. Masuk ke Maria. Kita masuk ke dalam sesi dialog. Kami persilakan untuk Husen. Halo, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Terdengar ya? Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam hormat untuk Bapak Iqbal selaku Kepala KDI dan juga Kepala BPP PMI Bapak Rendra. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya, serta seluruh rekan-rekan dari IDN Times dan juga yang tentunya jadi bintang acara hari ini, rekan-rekan pekerja migran Indonesia. Selamat siang, salam kenal. Saya biasa dipanggil Hosa. Dan sebagai psikolog tentunya bicara kesehatan mental ini sesuatu yang harus terus-menerus kita obrolin ya, harus terus-menerus kita diskusikan supaya tetap relevan, supaya tetap terbicarakan, dan supaya kita semua juga bisa membangun awareness yang makin baik. Izinkan saya membagikan slide ya Bapak Ibu sekalian supaya bisa sedikit terlihat. Dan seperti apa yang kita sudah akan diskusikan, jadi yang akan kita obrolin seputar gimana sih manajemen stres itu ya, dan bagaimana kita ngelola terutama homesick. Yang uniknya kalau diterjemahkan secara langsung jadinya perasaan rindu akan rumah ya.
Karena teman-teman nih sekarang home-nya is far away from home gitu. Jadi rumah yang sekarang nih rasanya kok jauh dari rumah yang biasanya gitu ya, rumah tempat teman-teman mungkin dilahirkan dan bertumbuh dan berkembang. Jadi kita akan telusuri sedikit-sedikit nih ya di aspek-aspek psikologisnya tuh apa aja. Silakan teman-teman ingat-ingat kalau nanti ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau digali lebih lanjut. Tapi tentunya saya akan secara perlahan dan bertahap membahas gitu terkait hal-hal apa saja yang sebetulnya penting terkait bagaimana kita memahami stres. Dari yang pertama dulu, kita perlu mengenali diri kita, teman-teman. Kadang kalau kita bicara tentang diri gitu ya, saya ini siapa sih gitu, dan apa aja sih isi dari diri saya gitu ya. Kalau dari aspek psikologis, kita tuh punya 3 elemen, 3 komponen yang penting. Yang pertama adalah komponen kognitif. Kognitif ini adalah bicara semua yang terkait proses kita di otak. Apakah itu cara kita memecahkan masalah, semua hal terkait kecerdasan kita, kemampuan kita untuk berpikir, keterampilan kita untuk mengelola semua permasalahan gitu ya, dan kreativitas kita gitu, semuanya tuh adanya di ranah kognitif kita, sangat terkait sama otak kita gitu. Yang kedua, kita bicara tentang afektif, ranah afektif, domain afektif atau area perasaan atau emosi. Nah, di sini ini adalah semua hal yang kita hayati sebagai perasaan. Coba kalau sekarang Anda kira-kira lagi ngerasa apa sih? Apakah Anda merasa bosan? Apakah Anda merasa senang? Apakah Anda merasa kangen mungkin sama sesuatu? Ada begitu banyak ragam emosi dan perasaan. Ya, dan tentunya kadang-kadang apa yang kita rasain itu suka nggak sama gitu ya sama apa yang kita pikirkan gitu. Nah, apalagi kalau udah masuk aspek yang ketiga nih, bicara aspek perilaku. Perilaku itu tentunya akan dipengaruhi juga sama bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita merasa, teman-teman. Contoh, kalau Anda biasanya senang banget ya makan mie ayam gitu ya. Pokoknya saya suka banget ya mie ayam, nggak pernah enggak, selalu senang gitu ya. Tapi kemudian di satu waktu Anda ngerasa nggak enak hatinya, mungkin Anda lagi ngerasa sangat capek, mungkin Anda lagi ngerasa sangat kesel, Anda lagi merasa sangat emosional gitu, dan jadinya Anda nggak kepengen makan mie ayam. Padahal biasanya suka, padahal biasanya nggak apa-apa. Itu adalah salah satu indikasi atau salah satu pertanda gimana perasaan kita tuh bisa mempengaruhi perilaku kita. Ya, dan kadang-kadang juga cara kita berpikir juga mempengaruhi ya gitu. Umpamanya secara kognitif, Anda tuh belum tahu cara ngelakuin sesuatu, diminta ngelakuin sesuatu, diminta mengerjakan tugas tertentu, tapi kok bingung gimana ya caranya gitu. Dan akhirnya dalam kebingungan itu perilakunya jadi nggak muncul kan, Anda nggak berani untuk melakukannya gitu karena merasa belum paham. Ya, jadi kita perlu mencermati ketiga hal ini dulu. Selalu ngecek gitu ya, saya nih mikirnya gimana sih gitu, saya nih merasanya gimana sih, dan kemudian saya perilakunya gimana gitu. Karena ini bagian dari suatu kondisi sadar diri atau yang saya sebutnya sebagai self awareness ya, yang sangat membantu kita untuk mengenali kita tuh sebetulnya punya problem psikologis atau enggak sih gitu. Jadi believe it or not, teman-teman, yang paling simple, yang paling dekat kalau udah ngomongin kesehatan mental gitu ya adalah pengenalan akan diri kita. Dan ini juga relevan loh sama kesehatan fisik itu sendiri. Kayak contoh, buat teman-teman yang punya keluhan kesehatan ya, umpamanya yang paling simpel ya, aduh aku lagi batuk nih. Kalau lagi batuk, minum es jadi makin parah batuknya ya. Contohnya seperti itu. Itu adalah satu kesadaran akan kondisi diri kan. Jadi ketika Anda di hari yang panas, terik, aduh pengen minum es, tapi juga ya lagi batuk, ya udah deh aku nggak minum es dulu. Contohnya kayak gitu. Jadi kita bisa menghindari hal-hal yang bisa membuat kondisi kita makin parah. Ya, dan ini apply juga, ini berlaku juga untuk kondisi psikologis kita dong. Ya, kalau kita umpamanya rasanya lagi capek nih sama hidup gitu ya, atau hidup lagi capek-capeknya nih ceritanya gitu, dan kemudian kita merasa nggak nyaman gitu ngelihat hal-hal yang mungkin bikin kita jadi mempertanyakan diri sendiri, atau bikin kita jadi ngerasa nggak enak ya, biasanya muncul di media sosial gitu. Berarti kan kita harus mengurangi nggak sih media sosialnya, karena
Sama kayak es itu buat beberapa orang bisa memicu batuk, kebanyakan ngelihat medsos buat beberapa dari kita juga bisa memicu reaksi yang negatif atau perasaan yang negatif, teman-teman. Ya, jadi semoga setelah ini kita lebih peka dan lebih aware juga terkait ada apa aja sih di dalam diri kita tuh sebenarnya gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak dilihat dari beberapa segi seperti ini, kita tuh berasanya udah langsung negatif aja gitu. Aduh, aku kok rasanya nggak enak ya. Dan ketika ngerasa nggak enak, sebetulnya rasa nggak enak itu apa sih? Apakah dia kombinasi dari kesedihan dan kecemasan? Apakah dia itu sebetulnya kombinasi rasa enggan dan kekhawatiran? Bisa macam-macam. Ya, makanya selalu mulai dari pengenalan akan diri kita, gitu ya, teman-teman. Dan kemudian ketika kita geser nih ya, mau ngomongin stres gitu umpamanya. Apa sih stres itu gitu? Yang pertama dan utama adalah stres adalah perasaan yang muncul saat kita ngerasa tertekan oleh tuntutan atau situasi dalam hidup kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Rendra, kayaknya memang stres itu sulit ya kita hindari gitu. Pasti akan ada, pasti akan muncul. Ya, dan itu nggak selalu juga datangnya dari luar saja. Kadang-kadang stres datangnya dari dalam. Contoh ketika Anda ngerasa takut ngelakuin sesuatu ya, perasaan awalnya itu takut. Tapi ketakutan ini nggak bisa kita kelola dengan baik gitu. Jadi ketakutan ini nguasain kita, akhirnya kita jadi stres banget rasanya gitu. Aku nggak bisa nih gitu, atau aku nggak yakin nih, atau aku nggak mau nih, atau keluarnya macam-macam. Ya termasuk kayak tadi, baru 1 hari, baru 2 hari, rasanya udah nggak betah, rasanya pengen pergi, rasanya pengen pulang aja gitu, pengen kembali ke tempat yang nyaman aja deh, ini nggak enak rasanya, ini nggak nyaman rasanya gitu. Jadi kenali perasaan-perasaan ini, karena setiap orang, setiap dari kita di sini, terutama teman-teman yang bekerja secara aktif ya, itu bisa punya perasaan yang berbeda-beda gitu ketika stres. Ya, ada yang ketika stres itu nggak terlalu kerasa apa-apa, tiba-tiba sakit gitu. Ya bingung gitu, kok tiba-tiba badannya jadi nggak enak, terus jadi lemes, terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain sih gitu ya. Sementara teman-teman yang peka banget, ada teman-teman yang langsung tahu nih aku lagi stres nih sekarang, karena gejalanya terlihat. Dan ini biasanya nyambung sama gejala fisik. Ya contohnya gatel-gatel gitu. Contohnya apa tuh namanya, rasa nggak enak di badan gitu ya, kayak aku pegel-pegel nih, kok badannya nggak enak, padahal nggak terlalu sibuk gitu kerjanya, tapi badannya kayak capek banget gitu ya. Dan stres itu bisa terjadi jika kita ngerasa tidak dapat mengatasi atau mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, pengennya sih istirahat, tapi harus kerja, gimana dong? Ya pengennya bisa leyeh-leyeh lah sedikit gitu ya, tapi nggak bisa, harus menuntaskan tugas kita. Pengennya sih bisa pulang ya, ketemu sama orang-orang yang kita sayangi gitu, tapi kenyataannya belum bisa, kesempatannya belum ada, waktunya belum ada, biayanya mungkin juga belum ada. Banyak sekali faktor yang bisa membuat kita itu ngerasa stres karena kita nggak bisa ngendaliin apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, dan itu bisa apa aja teman-teman. Ya, bisa apa aja. Beberapa orang itu mungkin ketika Anda cerita ini, aku stres deh gara-gara ini. Terus kemudian responnya, kamu gitu aja stres gitu. Aku sih, kalau gitu aja sih aku nggak kerasa. Nggak sampai stres aku kalau kayak gitu. Ya. Tapi ada juga beberapa orang yang lain, ada sesuatu yang sederhana aja, ada sesuatu yang simpel aja bisa langsung stres gitu. Ya, contohnya Anda ngerasa kok aku tuh ditegur terus sih, atau aku dimarahin terus sih gitu ya, atau aku dinilai nggak baik sih kinerjanya, kemudian jadi stres gitu. Jadi apa yang memicu kita, apa yang memantik stres di dalam diri kita itu dari satu orang ke orang yang lain itu bisa beda-beda. Makanya kita perlu peka sama hal ini dan nggak perlu ngebandingin sama orang lain. Ya, hanya karena satu hal itu nggak bikin orang lain stres, bukan berarti itu nggak bikin kita stres. Ya, ada orang yang kalau makanannya itu nggak sesuai harapan dia stres gitu. Kok rasanya kayak gini sih, nggak pas, nggak enak gitu. Ada orang yang makan aja deh gitu. Ada orang yang kalau kurang tidur jadi stres. Ya, jadi rasanya rungsing gitu. Sana sini banget gitu ya, pusing kemana-mana gitu. Tapi ada juga yang nggak tidur juga nggak apa-apa, tenang-tenang aja gitu.
Makanya inilah pentingnya kita mengenali hal-hal apa sih sebetulnya yang bisa bikin kita itu stres. Ya, bukan sekedar tahu, oh aku lagi stres atau nggak stres, itu juga bagus, tapi lebih baik lagi bisa mengenali gitu. Kapan, gimana, dan apa yang membuat Anda stres. Ya. Berikutnya, ketika kita bicara gejala, gejalanya apa aja sih gitu. Karena tadi di awal kita sudah bicara tentang 3 elemen ini, maka gejala stres itu juga bisa terlihat dari bagaimana dampaknya terhadap 3 area ini, gitu ya. Kognitif, afektif, dan perilaku. Pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Seperti contoh di sini, mulai dari gejala emosional dulu. Ini yang paling terasa biasanya. Menjadi mudah gelisah, frustasi, dan murung. Dalam sehari-hari sih pasti ada ya hal yang bisa bikin kita ngerasa gelisah, frustasi, dan murung. Tapi kalau Anda jadi rasanya tuh gampang banget ngerasa kayak gini, bahkan hal yang sederhana aja memicu Anda untuk ngerasa seperti ini, jangan-jangan ini juga gejala emosional dari stres. Ya, biasanya saya nggak kenapa-napa kok. Kalau umpamanya ada benda kecil saya yang hilang gitu, kok jepit rambut saya nggak ada ya gitu. Biasanya saya nggak apa-apa. Tapi kok sekarang jadi berat banget rasanya. Aduh, kemana tuh jepit rambut? Aku nggak bisa tenang nih kalau jepit rambutnya belum ketemu gitu contohnya. Ya. Dan kemudian setelah itu rasanya jadi gelisah gitu, gampang resah gitu, baru apa dengar informasi sepotong udah langsung stres gitu contohnya. Ini gejala emosional yang bisa muncul. Kemudian yang kedua rasa kewalahan gitu. Rasa kewalahan tuh semuanya tuh nggak kepegang gitu. Saya nggak bisa mengendalikan gitu, kehilangan kendali gitu, atau ngerasa perlu mengendalikan sesuatu. Pokoknya saya harus bisa nih jadi memaksakan diri gitu ya. Atau Anda ngerasa kayak aduh udah nggak tahu lagi dia harus gimana, nggak tahu lagi dia ngendaliin gimana, udah hancur aja berantakan semuanya gitu. Jadi ada rasa kayak Anda udah bener-bener lost gitu, nggak bisa ngendaliin apapun ya di hidup Anda gitu. Maksudnya mau bangun pagi kok ya susah gitu, mau tidur malam juga rasanya susah gitu, ngendaliinnya berat. Dan yang ketiga, sulit sekali bersantai dan menenangkan pikiran Anda. Ya, ini emosi sangat terkait loh sama pikiran. Bayangin deh kalau Anda lagi ngerasa gundah gulana gitu, susah kan mau berpikir dengan tajam gitu. Ya, masa kalau Anda lagi tegang, Anda lagi hatinya tuh nggak enak gitu kan, kalau disuruh ngisi teka-teki silang juga kayaknya pusing gitu ya, susah gitu. Apalagi ngerjain yang angka-angka gitu ya, seperti sudoku gitu, udah makin pusing lagi. Ya, jadi kenali ketika Anda mulai ngerasa sulit bersantai, nggak bisa rileks gitu. Jam kerja sudah selesai, sudah waktunya istirahat, tapi masih mikirin pekerjaan, masih mikirin besok, masih mikirin lusa gitu. Ya, masih mikirin tahun depan mungkin jauh banget gitu. Jadi pikirannya sulit banget untuk bisa tenang, netral gitu, susah. Ya. Terus juga merasa buruk tentang diri sendiri. Ya, ini juga gejala stres loh. Kok kayaknya aku nih kurang gitu ya. Kok aku nih ya gini-gini aja gitu. Aku nih nggak berarti, aku nih nggak bermakna gitu. Terus juga ngerasa kesepian gitu ya. Kayaknya kok di dunia ini tuh yang menderita tuh cuma aku doang gitu. Yang lain tuh semuanya seneng-seneng aja, happy-happy aja gitu. Cuma aku aja nih yang rasanya tuh ada dalam kondisi yang buruk, nggak enak gitu ya. Dan kemudian ngerasa nggak berharga juga gitu. Ya, aku nih siapa aku ini ya, nggak penting gitu ya, artis juga bukan gitu ya, public figure juga bukan, jadi rasanya tuh negatif banget gitu tentang diri sendiri gitu ya. Dan juga ada perasaan-perasaan seperti tertekan. Pasti teman-teman 1, 2, 3, 4 kali dalam hidup ini pernah merasakan seperti ini ya. Tapi lagi-lagi yang perlu dicermati adalah ketika perasaan ini terasa sangat berat ya, terasa sangat membebani sampai nggak bisa keluar dari perasaan ini. Nah itu mungkin udah gejala yang kurang sehat gitu ya, gejala stres yang kurang sehat. Dan kemudian menghindari kontak dan interaksi dengan orang lain. Biasanya sih umpamanya seneng gitu ya kalau ketemu sama orang, ada kesempatan ngobrol, pergi keluar, kontak gitu, interaksi biasa aja gitu, biasanya nggak apa-apa. Tapi kok sekarang males ya?
kok kayaknya aku tuh ya kayak pengen sendirian aja gitu. Kadang-kadang perasaan ini bisa muncul karena hidup kita kurang seimbang. Mungkin Anda udah terlalu sering ketemu orang jadinya capek gitu ya. Karena selalu harus ngobrol, selalu harus apa gitu. Aku pengen tenang aja sendiri gitu. Nah, kalau itu jangan-jangan bukan karena stres. Tapi Anda sudah menyadari bahwa aku kayaknya butuh waktu tenang sendiri nih gitu. Jadi bukannya menghindari kontak ya, tapi memilih untuk punya waktu sendiri, waktu pribadi gitu, waktu yang tenang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau rasanya frekuensinya jadi makin sering, kemudian secara hati juga kok enek banget ya ketemu orang gitu. Semua nggak mau gitu, ketemu orang pokoknya nggak. Kenapa kok nggak mau? Nggak tahu, malas aja gitu. Malas aja terus sampai Anda mulai disconnected ya, mulai nggak terhubung lagi sama orang, dan rasanya pengen menghindar terus, nggak pengen interaksi dan lain sebagainya. Nah, apakah ini karena stres? Apakah Anda sedang ada beban yang Anda lagi olah di dalam diri Anda, atau belum tersadari sama diri Anda? Itu juga bisa. Ya, jadi perhatikan diri Anda sendiri. Seberapa seimbangnya nih? Anda masih menyukai hal-hal yang Anda biasanya sukai nggak? Atau sebenarnya udah mulai ada perubahan atau pergeseran di diri Anda? Itu yang perlu dicek lagi gitu ya. Itu gejala emosional. Nextnya kita bisa geser ke gejala yang sifatnya fisik. Nah, ini mulai terlihat. Energi rendah, letih, lesu, dan mudah lelah. Biasanya baik-baik aja sampai akhir hari ya, bekerja di lini apapun yang jadi ranah kerja Anda ya gitu. Ada beberapa model pekerjaan yang butuh konsentrasi penuh dan daya fisik yang besar. Ada beberapa pekerjaan yang lain mungkin lebih butuh fokus gitu ya, dan kemudian kesiapsiagaan gitu, harus standby, harus bantu ini, harus ngerespon itu, dan lain sebagainya. Tapi gejala fisik ini nggak bisa dibohongin, teman-teman. Kadang-kadang rasanya kok tiba-tiba di 1 hari, 2 hari, 3 hari, energiku tuh nggak ini ya, nggak cukup rasanya buat 1 hari gitu. Ya rasa letih, lesu, kemudian mudah lelah gitu. Ini bisa potensial diakibatkan oleh stres. Kemudian yang paling kuat juga sakit kepala, ya. Nggak kenapa-napa, nggak kejedut kepalanya gitu ya, nggak kebentur kok kepalanya gitu ya, makannya juga cukup, tidur juga cukup, tapi kok kepalanya cenut-cenut gitu. Kepalanya sakit nih, jalan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, di mana-mana gitu. Ya, jadi rasa ini, sakit kepala ini itu juga bisa merupakan reaksi fisiologis atau reaksi fisik Anda gitu terhadap stres itu sendiri. Ada juga beberapa dari kita yang kerasanya itu di perut. Macam-macam deh modelnya, rasa sembelit, diare, mual gitu ya. Ada yang sakit mah, ada juga GERD. Kalau teman-teman sudah pernah dengar ya, gejala-gejala GERD itu seperti asam lambungnya itu tidak seimbang dan kemudian naik gitu, rasanya ini bisa sampai sesek di dada gitu. Ya, dan biasanya tidak disebabkan oleh sesuatu yang jelas. Iya kan, kenapa sakit perut, kenapa diare ya? Makannya biasa aja kok gitu rasanya, konsumsi asupannya normal kok gitu ya, tapi kok rasanya gini. Nah, itu perlu diwaspadai. Kemudian rasa sakit, nyeri, dan otot yang tegang. Ya, kayak ngangkat berat juga enggak, push up juga enggak gitu ya. Kok ototnya pada tegang, kaku gitu rasanya. Ya, kadang-kadang kita punya kekhawatiran nih, apa jangan-jangan kolesterol atau asam urat gitu ya, bisa banyak sih teman-teman penyebabnya. Tapi memang kalau ini gara-gara stres, lagi-lagi penyebabnya tuh nggak jelas. Rasanya tuh nggak ada penyebab fisiknya gitu loh, nggak habis olahraga berat juga, nggak habis melakukan sesuatu yang apa tuh namanya membebani secara fisik gitu. Tapi rasa sakit, nyeri, dan otot tegang itu real banget, nggak enak gitu rasanya ya. Kemudian ada nyeri dada dan orang nggak lari, nggak sprint, nggak lari cepet kok, nggak lari-lari naik turun tangga gitu kok, dan jantungnya seperti dangdut gitu ya, iramanya gitu, cepet gitu. Kemudian ada rasa nyeri juga di dada gitu, seperti rasa sesek gitu. Ada yang menginterpretasikan juga rasanya tuh kayak sakit ya, kayak sakit yang agak nyetrum gitu di dada ini. Nah, itu yang kalau nggak ada penyebab fisik yang jelas, kalau Anda memang tidak punya penyakit bawaan, kalau Anda rasanya selama ini sehat-sehat saja gitu, mungkin ini gara-gara stres loh. Bisa ya.
Lalu insomnia, gangguan tidur. Nah, ini juga banyak dari kita itu awalnya mungkin kebiasaan tidurnya udah nggak sehat. Ya mungkin Anda ngerasa kayak sih biasa tidur emang nggak pernah lama-lama, contohnya gitu. Nah ini kadang-kadang jadi nyaru gitu ya. Kalau Anda mengalami insomnia atau gangguan tidur, itu karena emang gaya hidupnya selama ini kurang, atau karena lagi stres. Nah ini Anda yang tahu nih. Anda perlu sedikit mengeksplorasi saya biasanya gimana sih gitu. Karena kalau insomnia gangguan tidur ini juga munculnya bisa tiba-tiba gitu ya. Di satu biasanya santai mau pergi tidur, habis itu langsung les saja gitu ya, berangkat gitu. Sekarang kok mau merem aja susah. Ya rasanya nggak enak gitu, gimana ya, guling kiri kanan gitu ya, nggak bisa lelap gitu tidurnya. Ya atau bisa juga gejalanya kadang-kadang ya rasanya sih kayak tidur. Rasanya kayak tidur, jadi oke udah biasa jam segini emang udah istirahat, besok bangun pagi juga kayak biasa, tapi dari ketika Anda tidur sampai bangun lagi, itu rasanya kayak kedip aja gitu. Nggak kayak tidur gitu rasanya. Ya kayak tiba-tiba bangun kayak udah, udah pagi nih gitu, atau udah harus bangun nih gitu. Jadi nggak terasa beristirahat gitu. Hanya terasa ya merem sejenak aja. Ya. Dan kemudian sering pilek dan infeksi. Jadi gangguan infeksi, apapun itu ya, kebanyakan dari gangguan infeksi itu sangat terhubung dengan imunitas tubuh kita. Ya, sama sistem imun kita. Dan yang diserang sama stres itu sistem imun kita, teman-teman. Makanya nggak alergi apa tiba-tiba pilek, ya. Nggak alergi apa tiba-tiba kok ada mampet gitu hidungnya mungkin ya. Atau ada gejala-gejala infeksi yang lain gitu. Karena yang paling terdampak ketika kita mengalami stres itu, yang paling berjuang juga ya secara fisik adalah daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya turun, tentunya Anda lebih mudah untuk terserang gangguan-gangguan infeksi dari radikal bebas, bakteri, virus, dan lain sebagainya gitu ya. Makanya gejala ini pun perlu diwaspadai. Lalu kehilangan hasrat atau kemampuan seksual, ini juga bisa berpengaruh. Ya rasanya nggak semangat, nggak ada dorongan gitu. Ini bisa jadi juga karena stres yang kita alami gitu ya. Jadi sepertinya kok nggak kerasa gitu ya. Lalu juga gugup dan gemetar, telinga berdenging, tangan kaki dingin atau berkeringat. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti ini. Orang nggak mau manggung kok, orang bukan mau pentas, tapi rasanya kok gini sih, gugup gitu. Gemetar gitu, nggak bisa tenang gitu ya, megang sesuatu, tangannya seperti berguncang gitu ya. Dan kakinya rasanya dingin gitu. Ketika lagi panas, kedinginan, ketika lagi dingin, kepanasan gitu. Rasanya membingungkan sekali. Jadi tubuh ini gitu. Lalu kemudian mulut kering dan sulit menelan, gitu. Nggak kurang minum airnya. Yang ditelan juga yang biasanya ditelan aja ya, makanan normal gitu, bukan mau nelen sesuatu yang berbahaya gitu ya, api gitu atau pedang gitu untuk atraksi gitu, bukan. Makanan biasa tapi sulit banget nelennya. Ya, dan rahang terasa kaku dan gigi bergesekan. Sama ketika tidur. Ya jadi bangun tuh kayak rahangnya pegel gitu, kayak abis ngomong banyak banget gitu kali ya gitu. Padahal pas tidur kan nggak ngomong ya gitu, tapi karena kaku jadi beradu gitu, gigi atas sama gigi bawahnya bergesekan juga, jadi rasa nggak nyaman di mulut nih, real banget gitu ya. Ini adalah gejala fisiknya. Kalau satu, dua atau tiga gejala pernah Anda alami dan Anda pikir-pikir itu kok kayaknya aku tuh nggak punya penyakit ini, aku tuh nggak punya gangguan ini, ya jangan-jangan ini memang dipicu oleh stres loh gitu ya. Jadi ketika stres itu ranahnya mungkin memang dari pikiran, dari perasaan, dari situasi di luar kita, tapi yang dia serang itu bisa berbagai hal gitu, sehingga gejalanya pun muncul dari banyak area. Terus kalau kita ngomongin yang tadi tentang pikiran yang kognitif gitu, ini juga bisa muncul dalam bentuk kekhawatiran terus-menerus. Iya, saya tahu dalam satu hari banyak loh yang kita khawatirin ya. Gitu. Kayak semoga nggak telat ya, semoga hari ini lancar, semoga semoga sesuai harapan lah, kita pasti ingin dalam satu hari itu berjalan sesuai harapan kita gitu. Tapi kalau kita bicara gejala stres yang apa tuh namanya mempengaruhi kognitif kita, itu kekhawatirannya tuh datang terus gitu, anak beranak gitu kekhawatirannya ya. Dan ini sulit sekali diberhentikan,
sulit sekali diberhentikan sama kayak pikiran yang sulit dikendalikan. Jadi rasanya tuh kekhawatiran tuh beranak pinak gitu. Pertama khawatir akan esok hari, lalu khawatir lagi akan lusanya, lalu khawatir lagi akan periode berikutnya. Pertama khawatirin orang tua kita, lalu khawatirin anak kita, lalu khawatirin pasangan kita, terus aja gitu. Ya, sampai nih, Anda tuh bisa dalam satu hari, sebagian besar waktu, itu kepakainya buat khawatir. Ya gimana mau berfungsi? Susah kan? Kan pikirannya terpusat ke sana gitu. Mau mengalihkan juga mungkin susah. Ini loh yang kadang-kadang tuh bikin kita apa tuh namanya nggak ngapa-ngapain kesandung gitu, nggak lari nggak apa tiba-tiba keserimpet gitu. Karena pikiran kita memproses begitu banyak hal yang dipicu oleh stres. Jadi kelihatannya sepele, tapi kita kehilangan kendali sama banyak hal yang biasanya gampang kita kendaliin. Termasuk juga sering lupa. Dan banyak hal jadi nggak terorganisir atau berantakan. Ya, kok lupanya gimana? Ya kelupaan aja gitu ya. Udah siap-siap, rasanya tasnya nggak kebawa gitu. Ya kan udah naik motor, helmnya nggak dipakai gitu. Ya, jadi hal yang kayaknya sepele, kayaknya konyol banget, tapi kok aku tuh lupa ya gitu. Dan Anda yang mungkin biasanya rapi, semuanya sudah terpersiapkan dengan baik, kok rasanya jadi nggak organize, itu juga bisa. Lalu nggak mampu untuk fokus, mencar gitu kayaknya. Pikiran kemana-mana, gampang banget terdistraksi. Ya, ini mikirin apa, denger apa, kaget gitu umpamanya ya. Ada lagi duduk, ada temen yang nyolek dari belakang terus langsung kaget gitu, kayak merasa terancam gitu ya umpamanya gitu. Dan sulit sekali untuk bisa punya perhatian yang khusus gitu. Bayangin kalau Anda lagi kerja, pekerjaan Anda mungkin cukup rutin, membuat sesuatu gitu ya, atau melakukan sesuatu yang biasa Anda lakukan, tapi fokusnya itu jadi susah. Gitu. Lalu juga cenderung memberi penilaian buruk akan banyak hal. Jadi kayaknya susah gitu melihat sesuatu yang baik gitu ya. Jadi semuanya tuh kurang, semuanya tuh nggak oke gitu. Ya, jadi banyak hal yang bikin irritate, banyak hal yang bikin kesel gitu, banyak hal yang bikin capek lah rasanya gitu. Yang membuat kita juga jadi optimis dan hanya bisa lihat sisi negatifnya aja. Emang nggak ada enak-enaknya mungkin di sini nih ya. Mungkin aku lebih baik di rumah aja sih ya. Ngapain aku jauh-jauh ke sini, apa segala macam itu datang dan berputar di dalam pikiran Anda. Ya, itu gejala yang kenanya di ranah pikiran. Kalau ngomongin perilaku yang sering kelihatan sih ini ya, berubah nafsu makan. Baik, itu berkurang banget jadi males makan, aku mau makan dan nggak pengen gitu. Atau makannya jadi banyak banget. Jadi ngemilnya banyak banget. Ya, jadi susah direm gitu. Sementara yang kurang banget makannya, susah banget menumbuhkan semangat untuk makan. Digoda pakai makanan yang enak juga nggak kepengen rasanya. Mau niat udah masak sendiri, coba ngolah sendiri makanan khas dari kampung halaman, kok rasanya nggak pernah ada semangatnya sih ya gitu. Jadi perhatikan diri Anda sendiri dan bagaimana nafsu makan Anda. Ya. Kemudian menunda-nunda dan menghindari tanggung jawab. Ini juga gitu. Ya, kalau kita bicara bahasa kerennya itu prokrastinasi. Kalau Anda yang biasanya rajin nih, rutin ngerjain sesuatu gitu ya, dan bisa rasanya mengendalikan banyak hal, sekarang kok jadi, aduh enggak deh gitu. Nanti aja deh, belakangan aja deh gitu. Ya, kayaknya nggak kepengen gitu. Lalu ditanya kenapa nggak tahu juga gitu. Rasanya ya pengen udah aja, aduh enggak deh, belum mau, belum pengen gitu. Ya, lalu mungkin buat yang suka merokok gitu ya, atau mungkin ada yang suka kalau setiap lemes apa capek maunya minum kopi, itu jadi lebih banyak mengonsumsinya gitu. Rokoknya, kopinya jadi lebih banyak, jadi lebih intensif gitu ya. Kopinya seperti kurang pekat nih gitu. Tambah lagi gitu. Jadi rasanya tuh ada kebutuhan untuk mengonsumsi lebih gitu. Lalu yang terlihat juga lebih banyak perilaku ya, mungkin ada yang punya kebiasaan di sini gigitin kuku, narik-narik rambut gitu ya. Kemudian gerakan-gerakan yang menunjukkan kegelisahan gitu ya, mondar-mandir gitu. Nggak bisa tenang gitu, nggak bisa duduk sudah yang tenang aja gitu, susah rasanya. Ya kayaknya harus ngelakuin sesuatu gitu. Aduh, nggak bisa diem aja nih. Diem aja rasanya nggak enak. Pikiran jadi kemana-mana dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian juga gelisah dan sulit beristirahat.
Ya, ini jadi suatu tantangan luar biasa. Tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri, bahwa kita harus memaksimalkan istirahat kita. Ini nggak gampang nih. Mungkin jadi masalah juga. Karena kadang-kadang kita berpikirnya kalau kita udah melakukan sesuatu yang menyenangkan tuh udah istirahat. Ya udah santai aja sejenak deh gitu. Itu kayaknya udah istirahat. Padahal mungkin istirahat itu lebih mendalam lagi gitu. Karena kalau istirahat berarti 3 aspek tadi, tiga-tiganya harus istirahat. Kognitifnya harus istirahat, afektifnya harus istirahat, perilakunya juga harus istirahat. Masalahnya kita kadang-kadang sih secara badannya sih berbaring ya di kasur gitu. Sepertinya kayak istirahat gitu. Tapi pikirannya kemana-mana banget. Tapi perasaannya udah nggak tenang sama sekali. Ya, jadi ini rasanya kan jadi bukan istirahat ya, karena posenya aja pose istirahat gitu. Pose tiduran gitu di kasur gitu ya. Tapi baik pikiran maupun perasaan kita sepertinya jauh dari kondisi istirahat. Ya, itu gejalanya. Nah, terus strateginya gimana sih teman-teman ngelola stres gitu ya? Saya akan coba bagikan mungkin hal yang simple dan sangat bisa diaplikasikan. Semoga teman-teman nggak susah mengaplikasikannya. Yakni menjaga keseimbangan dari 3 hal ini. Yang pertama dan utama pola makan. Kadang-kadang kita makan kalau lapar aja dan kita nggak terlalu memikirkan apa yang kita makan. Dan ini pengaruhnya besar banget, teman-teman. Terutama kalau kita ngomongin stres. Kenapa? Karena gini, setiap kita mengalami stres, jarang banget kita itu malah mencari makanan yang sehat. Benar nggak? Kalau kita lagi stres, kalau kita lagi pusing, apakah yang kita cari makanan sehat? Aku mau makan pecel biar nggak stres gitu. Jarang banget. Ya, aku mau makan sayuran hijau supaya aku nggak stres. Jarang. Yang kita cari tuh biasanya makanan yang nggak sehat. Ya, entah itu cemilan, entah itu makanan yang bikin kenyang, entah itu makanan yang bikin kita happy gitu ya, so es krim atau apapun deh gitu. Jenis-jenis makanan yang mungkin nggak segitu bagus untuk tubuh kita gitu. Ya, jadi ini harus tetap seimbang. Teman-teman harus memastikan teman-teman tahu betul setiap makan tuh yang dimakan apa gitu deh. Ya, dan itu seimbang atau enggak sih gitu. Aku rasa ini bagian dari tanggung jawab pribadi kita, memang. Aspek kesehatan diri kita, mental maupun fisik, itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Jadi paling tidak semua yang jadi asupan, itu Anda harus tahu. Ya, karena ingat setiap kita mengalami stres, tekanan, tegangan dalam hidup kita, pasti yang rusak duluan juga ini. Entah jadi lebih banyak, jadi berkurang banget, atau malah jadi nggak sehat sama sekali. Ya, jadi penting ya teman-teman untuk tahu Anda tuh biasanya pola makannya gimana sih, yang selama ini ada udah sehat belum sih, udah seimbang belum sih, karena dalam kondisi stres kemungkinan akan terjadi ketidakseimbangan dalam pola makan, baik dari segi porsinya, baik jumlah makanannya maupun komposisi atau kandungan makanannya gitu ya. Yang kedua, pola tidur. Ya, Anda cukup sih istirahatnya, nggak bisa loh kalau nggak tidur gitu. Harus tidur, harus istirahat, harus cukup juga istirahat. Ya, gimana pun ini harus diusahakan. Ya, mulai dari punya disiplin, ya, pokoknya berusaha pergi tidur di jam yang sama. Aduh, tapi susah nih mau punya pola tidur yang sehat, soalnya kerjaan saya seperti apa. Nggak apa-apa, dipetakan dulu pekerjaannya kayak gimana, cari waktu-waktu yang paling pas, waktu-waktu yang terbaik buat tidur. Yang penting ketika waktunya tidur, ya tidur. Kadang-kadang kita ya saya kemana-mana ya bawa handphone sih ya, mau tidur ya bawa handphone, mau ke toilet ya bawa handphone gitu. Itu jelas mengganggu loh sebenarnya gitu. Karena yang tadi mestinya tidur, nanti lihat ini dulu gitu ya. Kalau lihat gambar-gambar dulu gitu, itu pola tidurnya bisa terganggu jadinya ya. Karena bukannya tidur malah lihat-lihat kucing gitu, umpamanya. Jadi jauh tuh nggak tidur-tidur kita. Ya, jadi tolong dipastikan pola tidurnya itu cukup deh. Cukup dulu aja. Baru yang ketiga, pola aktivitas fisik. Udah pasti harus bergerak. Ya, tapi saya setiap hari kerjanya bergerak kok gitu. Nggak pernah diem aja. Iya. Tapi apa yang Anda kerjakan setiap hari tetap harus diseimbangkan dengan, kalau saya boleh bilang ya, sedikit olahraga. Ya, pokoknya jangan sampai pasif-pasif amat. Kalau Anda bilang waktunya terbatas, kemudian ruang geraknya juga terbatas, nggak apa-apa. Lakukan yang Anda bisa aja. Ya, pasti
Aku asumsikan teman-teman di sini bisa mengakses internet, mungkin ya bisa lihat video-video orang latihan dan lain sebagainya. Coba deh gitu. Yang penting punya disiplin. Karena 3 hal ini baru punya efek positif kalau dilakukan memang secara rutin. Dan 3-tiganya ini nyambung. Mas Rosya, mohon izin Mas, Ya. waktunya tinggal Oke. 2 menit. Siap. Aku percepat ya. Jadi 3-tiganya ini harus balance dan seimbang dan harus disiplin. Jangan pernah dilupain yang satu. Karena yang satu lagi, yang 2 lagi akan terganggu kalau yang satu nggak seimbang. Ya, kalau tidurnya nggak cukup, aktivitas fisik susah. Apalagi kalau makan yang nggak cukup, juga tidurnya juga nggak enak karena lapar jangan-jangan. Berikutnya ini adalah harus Anda perhatikan, ya, ngomongin stres, harus selalu meluangkan waktu untuk berdoa dan beribadah. Gimana pun sibuknya, selalu diluangkan. Ya, dan jangan lupa ngelakuin apa yang jadi hobi atau kesenangan Anda. Coba diingat-ingat hobinya apa dulu sebelum kerja di sini. Yang suka dilakukan dulu apa gitu ya. Kalau yang bisa dilakukan lagi, tolong dilakukan. Yang ketiga adalah slow down. Jangan selalu terburu-buru. Ya, sekali-sekali tarik napas. Kemudian ingat-ingat Anda lagi ngapain gitu ya. Anda lagi mengerjakan apa gitu. Pelajari keterampilan baru yang Anda senangi. Ya, Anda tuh jauh banget nih dari Indonesia sekarang gitu ya. Andai kita bisa semua ketemu beraktivitas bersama di sana, tapi hambatan jarak ini lumayan nyata loh. Makanya di sana Anda perlu belajar sesuatu yang baru. Maksimalkan waktu istirahat Anda, jangan pernah dikompromikan gitu ya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, memaksa diri Anda untuk selalu optimal dan lain sebagainya. Kadang-kadang Anda juga capek, istirahatlah, nggak apa-apa. Kemudian dengarkan tubuh Anda, badan kita nih ngasih tahu loh kalau udah capek atau udah terlalu berat gitu. Dan kenalin hal-hal yang bikin Anda stres, sama berbagilah masalah Anda kepada orang yang Anda percaya atau kepada profesional dan ahli kesehatan mental. Yang terakhir, gimana ngelola ini musik yang kita mau bicara ini yang teman-teman lagi rasain sekarang. Yang pertama, harus ada koneksi sama orang lain. Bangun pertemanan dengan orang baru. Pelajarin bahasa atau budaya yang ada. Jangan selamanya jadi stranger di sana. Coba kenali di sana. Seperti apa sih gitu. Biar nggak selalu ngerasa terasing. Selalu ingat kembali apa yang membuat Anda ada di sini pada saat ini. Tujuan Anda untuk bekerja dan berkarya di negeri lain. Anda tuh punya tujuan loh, bukan lagi iseng-iseng aja. Ya, Anda punya tujuan itu penting untuk selalu diingat. Kalau cocok buat Anda, selalu pastikan momen kontak rutin dengan orang-orang yang Anda sayangi di kampung halaman. Syaratnya, kontak rutin ya. Syaratnya, jangan terlalu sering. Jangan sampai apa-apa dikit kontak orang di rumah. Kan apa-apa dikit kontak orang di rumah. Nanti Anda sulit sekali menikmati kehadiran Anda di sini gitu. Bawaannya pikirannya di rumah terus nanti. Ya, jadi ada kontak rutin tapi porsinya yang pas. Jangan sampai terlewat mengucapkan ulang tahun, perayaan-perayaan yang bermakna bagi mereka di kampung halaman. Ini tetap memperkuat relasi Anda dengan mereka. Ambil waktu khusus untuk menghayati perasaan rindu kampung halaman. Pengen di rumah dulu sendirian sambil ngerasa rindu kampung halaman, boleh, silakan. Ya, nggak harus dilawan terus perasaannya, tapi boleh dihayati juga. Bangun disiplin dan rutinitas yang sehat di keseharian Anda. Jangan terlalu sering mengakses media sosial, kadang-kadang malah bikin tambah kangen, ya. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Orang homesicknya beda-beda loh. Ada yang biasa aja, ada yang sampai berat banget. Rencanakan satu hal menyenangkan dalam satu hari Anda. Anda satu hari udah bekerja terus. Nanti di akhir hari pengen ngapain? Sesuatu yang simple, sesuatu yang Anda senang. Ya, mandi dengan aroma yang Anda suka gitu, sabunnya mungkin gitu ya. Atau sekedar tidur lebih cepat. Itu jadi satu hal menyenangkan. Dan yang terakhir, kenali dengan baik lingkungan sekitar Anda. Pahami semua sistem terkait kebutuhan Anda. Ya, ingat nomor telepon yang penting dihubungin. Anda harus tahu kemana Anda perlu pergi kalau ada masalah tertentu. Terakhir ya, ingat, merasa homesick itu sesuatu yang sangat wajar. Nggak apa-apa. Jangan nyalahin diri Anda sendiri. Jangan merasa itu harus segera ditepis dan dibuang. Tapi harus di-manage. Pengalaman kita masih tetap ada. Selama kita bekerja dan jauh di negeri lain, jangan khawatir. Jangan takut untuk berbagi tentang masalah atau perasaan yang Anda miliki, karena dengan menutup diri Anda semakin sulit dibantu. Siapkan diri Anda secara finansial, ketika gaya hidup Anda tidak mengganggu ketimbangan keuangan Anda, dan yang terakhir berpikirlah positif. Jangan sampai rasa rindu akan kampung halaman mengganggu kesempatan Anda untuk menikmati pengalaman Anda di sana. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada terima kasih kepada Bapak saya yang telah berbagi akan tips dan juga berbagi teknik berbicara dalam serta besar itu akan
Dan tadi kita juga sudah mendengarkan ya kata sambutan dari Pak Rendra ya selaku Direktur dari PMI teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengar kalau nanti bulan September sektor pertanian akan dibuka? Ya, udah ada beritanya ya, udah pada dengar ya? Ya. Dan ini mungkin teman-teman yang punya pertanyaan soal kebijakan peraturan, kemudian peraturan ketenagakerjaan, teman-teman langsung ini bisa langsung tanya ke Pak Rendra. Ada pertanyaan? Soal kebijakan yang baru ini, kalau teman-teman mungkin punya teman, punya saudara yang ingin datang ke Taiwan atau memiliki kekepoan, nah kayak pengen tahu gitu loh soal kebijakan atau peraturan-peraturan ketenagakerjaan, bisa silakan tanya ke Pak Rendra selaku Direktur BP2MI. Ada pertanyaan lagi dari sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mewakili saudara saya yang dulu pernah kerja di Bandar Toyen selama 14 tahun. Sekarang beliau kerja di India, dinas di India. Terus yang ditanyakan, apa itu uang pensiun setelah umur 60 udah bisa diurusi gitu. Terima kasih. Pak Rendra, kedengeran nggak? Pak Rendra, apakah terdengar pertanyaannya terkait uang pensiun? Uang pensiun di kerjanya di mana, Mbak? Ini enggak tadi. Toyen dulu pernah kerja di sini katanya 14 tahun. Sekarang masih dinas di India. Di India. Ya. Baik, terima kasih Bu. Kalau terkait dengan pekerja migran Indonesia ya, ini yang kita pahami adalah mereka kan bekerja ini berdasarkan kontrak Bu ya, 2 tahun diperpanjang. Nah ini kalau terkait dengan uang pensiun ini kan sekarang ini ada karena ada beberapa teman PMI yang memang mengikuti program jaminan sosial BPJS Bu. BPJS ini kita memiliki jaminan hari tua juga. Nah apabila memang kita ikut program tersebut, ini kebijakan yang baru ya, ini bisa Bu di masa tuanya nanti jaminan hari tua namanya. Nah ini setelah mereka ikut program ini, setelah berapa tahun mereka nanti selesai kontrak dan kembali Indonesia, ini bisa dimanfaatkan. Nah inilah fungsi dari Permenaker 04 tahun 2023 yang baru saja diterbitkan oleh Ibu Menaker. Nah ini banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman di sini di Taiwan bisa mengikuti program jaminan hari tua sehingga nanti kalau sudah 10 tahun bahkan sampai 14 tahun yang Ibu bilang tadi bisa memanfaatkan jaminan hari tua tersebut ketika sudah pulang ke Indonesia bisa di cover Bu nanti. Demikian Bu. Soalnya katanya itu gimana cara ngurusnya, terus sekarang beliau udah umur 60 lebih. Mungkin nanti bisa di apa ya, ini kan kalau di sini panjang ya, ada apa namanya, ada berbagai, kalau memang ikut di dalam program tersebut bisa, tetapi kalau saya rasa ya 14 tahun yang lalu mungkin program jaminan sosial BPJS ini belum ada Bu ya. Dan iya, ini mulai 2017 gitu Bu. Jadi memang kalau memang skemanya dia pegawai tetap, saya rasa bisa diajukan di perusahaan tersebut. Tetapi kalau pegawai kontrak seperti yang teman-teman jalani 3 tahun, perpanjang ini saya rasa tidak ada untuk program jaminan sosial tersebut Bu. Oh ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Mumpung orangnya Bapak Rendra yang masih di sini. Jadi saya ingin menanyakan kebijakan apa dari Bapak selaku Direktur BP3MI tentang upaya pemberdayaan Purna TKI. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kebijakan overcost yang sekarang lagi marak, terutama tentang masuknya Taiwan masih menggunakan biaya yang maksimal. Sekarang ini berbeda-beda. Ada yang mungkin high cost dan ada juga yang low cost. Jadi langkah apa yang dilakukan oleh BPMI untuk menekan hal seperti ini? Terima kasih sebelumnya Pak. Baik Pak, terima kasih. Terkait dengan PMI Purna Pak ya, ini sudah ada
kolaborasi Pak, sekarang kolaborasi antar kementerian terkait yang dikoordinasikan oleh Kementerian Menko PMK. Jadi kami memang sedang melakukan uji coba di beberapa daerah. Ini kan setiap kementerian lembaga ini memiliki program pemberdayaan masing-masing. Nah ini coba kita kolaborasikan, nanti coba setiap KL ini apa kegiatannya seperti apa, kita coba lakukan pilot project nanti di Tulungagung kalau nggak salah nanti dalam waktu dekat, dan ini akan kita duplikasi ke wilayah lainnya sehingga program reintegrasi ini tidak terpencar-pencar seperti yang lalu-lalu. Masing-masing memiliki kegiatan sehingga tidak bisa maksimal hasilnya. Nah inilah yang coba kita lakukan. Yang kedua adalah kita memiliki program desmigratif ya. Ada di 503 desa, yang salah satunya adalah pemberdayaan pekerja migran. Ada 4 pilar sebenarnya. Pilar pertama adalah layanan migrasi, yang kedua terkait dengan pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya, yang ketiga terkait dengan community parenting, yaitu untuk mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak PMI, yang kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak PMI yang memang ketika orang tuanya bekerja ke luar negeri masih kecil-kecil nih. Iya Pak Hosail ya, ini kan butuh juga, jadi kita coba melakukan pendampingan. Yang keempat adalah kita mencoba memberikan pendampingan terhadap badan usaha milik desa. Bagaimana seperti koperasi bisa mengembangkan usahanya sehingga bisa melakukan bisa bermanfaat bagi pekerja migran Indonesia. Nah terkait dengan pembiayaan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 30 ayat 1 dan 2, ini diamanatkan kepada BP2MI, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Beni Ramdhani untuk melakukan apa ya istilahnya tata kelolanya di sana, kebijakannya ada di sana, dan juga kita lihat kan K1 ini sudah dikeluarkan kebijakannya ya. Kalau memang untuk yang formal, Mas, ini saya lihat memang belum secara maksimal dikeluarkan. Tetapi kalau untuk yang domestic worker kan sudah ada standarnya nih. Nah, apabila di dalam standar tersebut terjadi kelebihan biaya, misalnya biayanya 22 juta misalnya nih, ternyata ada pembebanan biaya lebih, ini bisa dilaporkan melalui KDI kepada kami atau langsung ke BP2MI. Nah, jadi sesuai Undang-Undang 1817, kebijakan tersebut langsung diamanatkan kepada BP2MI. Nah, BP2MI dalam hal ini sudah mengeluarkan Perban 09 yang di dalamnya mengatur pembebasan biaya. Ada 10 jabatan yang dibebaskan disebut. Selain domestic worker, tetapi juga ada pekerja perkebunan. Tapi tidak semua pekerja perkebunan, dan juga ABK yang bekerja di kapal ikan. Nah inilah yang coba diatur oleh PP2MI di dalam peraturan kepala badan dan juga keputusan kepala badan yang memang sudah banyak dikeluarkan. Mungkin bisa diakses di situs BP2MI tersebut sehingga kita tahu standarnya berapa. Kalau lebih dari standar tersebut itu bisa dilaporkan Pak. Bisa dilaporkan ke Mbak Uta selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan juga kepada kami maupun BP2MI yang memang memiliki call center ataupun crisis center, jadi bisa dilaporkan ke sana. Begitu Pak Yunus. Untuk yang satu orang lagi yang untuk yang soal pekerjaan, jadi untuk satu orang ini tadi mungkin dengan Bapak siapa? Begini. Kemudian ini aja ya, silakan. Bapak suaranya tidak terdengar, boleh seperti tadi aja ya, nggak pakai mikrofon, dekat device. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Wahono dari PMI Taiwan. Jadi pertanyaan saya buat Pak Rendra ya. Jadi untuk bentar lagi kan di bidang pertanian mau dibuka tuh Pak. Nah untuk pembiayaan itu bagaimana? Apakah melalui PT seperti biasa proses BJPKI atau dari pemerintah? Nah untuk bagian pertanian ini buat cewek apa cowok Pak? Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Erlan. Jadi kami untuk mengurangi homesick Pak biasanya melakukan hal-hal yang Mas mohon maaf suaranya sedikit hilang.
Oh, baik. Untuk Iya. Pak Erlan, menurut Pak Erlan bagaimana nih? Kami biasanya itu Pak. Boleh diulang pertanyaannya, mohon maaf. Pertanyaannya gimana nih? Jadi kita itu upgrade diri Pak dengan mengikuti kegiatan-kegiatan hal yang positif. Contohnya kami di sini bekerja sambil kuliah. Jadi gimana menurut Pak Erlan nih dengan kegiatan kami seperti itu? Terima kasih Pak. Baik Pak Adi ya, kita jawab dulu terkait dengan pertanian. Nah, sesuai dengan pembicaraan kami dengan pihak TETO, bahwa kita memang sudah menyepakati terkait dengan dibukanya sektor baru yaitu pertanian. Nah, saat ini sedang kita coba lakukan istilahnya penguatan terhadap perjanjian kerja yang pertama itu, dan juga terkait dengan pengembangan sistemnya. Apabila dua ini sudah selesai dalam waktu dekat, kita akan siap buka itu dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian. Nah, terkait dengan pembiayaan, mungkin sudah digodok ya oleh teman-teman BP2MI, karena kemarin BP2MI juga terlibat di dalam joint working group. Mudah-mudahan nanti coba Senin kami tanyakan kembali apakah mereka sudah siap untuk cost structure atau skema pembiayaan terhadap hal tersebut. Nah, yang kami tahu kan ini beda dengan sektor lainnya karena banyak item-item atau komponen yang memang ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia bahwa pekerja migran Indonesia tidak boleh dibebankan biaya yang sudah ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, ini cukup jelas di dalam Undang-Undang 1817 dan ini juga sanksinya bisa sampai ke pidana. Mudah-mudahan kita bisa clearkan nanti apa yang sudah ditanggung oleh pemberi kerja dan apa yang belum ditanggung oleh pemberi kerja. Kalau saya lihat skemanya kemarin ini jauh lebih bagus kalau dari sisi pembiayaan ya, jauh lebih bagus dari tempat yang seperti manufaktur, karena memang banyak komponen yang dibiayai oleh pemberi kerja, Mas tadi. Begitu Mas, terima kasih. Lanjut sampai akhir. Oke. Ya. Terima kasih Pak Rendra atas waktu dan jawabannya kepada teman-teman semua, dan terima kasih juga teman-teman juga berani bertanya ya. Oke, dan selanjutnya kita bakal Tadi dipersilakan ya, ada pertanyaan untuk Mas Rosa, teman-teman. Pertanyaan ya terkait kesehatan mental. Ya, tadi boleh langsung dijawab ya Mas Rosa, yang pertanyaan terakhir Mas. Terdengar nggak ya Mas? Boleh diulang sekali lagi, maaf Ya. pertanyaannya. Ya Bapak, mohon maaf, tadi pertanyaan terakhirnya boleh diulang. Macet ya. Halo teman-teman. Ya, maaf ya. Itu suaranya lebih Jadi ini pertanyaan kami biasanya untuk Tidak terdengar suaranya. Dekat device saja. Mungkin kalau di mikrofon ada trouble. Balik lagi. Gitu. Iya. Mohon maaf karena mungkin saja ada sistem ya. Ya, itu Mas, ke situ. Ya, kalau tetap sana, kemudian ajukan pertanyaan terkait kesehatan yang lainnya. Ya. Baik, ini pertanyaan buat Pak Erlan. Iya. Kami biasanya untuk mengurangi homesick itu Pak, jadi dengan cara mengupgrade diri dengan mengikuti kegiatan hal yang positif seperti kuliah yang sedang kami jalani. Nah, menurut Pak Erlan gimana ini pendapat Pak Erlan? Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri tentunya ini adalah sesuatu yang sangat positif ya Bapak, karena banyak yang berpikir kalau kita tuh lagi ngalamin homesick, kemudian cara mengatasinya tuh lebih ke yang mengharu biru gitu ya, kayak yaudah inget-inget rumah aja, kontak orang rumah aja. Tapi sebetulnya langkah seperti tadi ya, untuk belajar sesuatu, mengupgrade diri, itu adalah salah satu langkah paling positif Pak yang bisa
lakukan gitu, karena itu membuat fokus kita juga lebih baik. Kemudian ada sesuatu yang kita kejar jadinya, ada sesuatu yang kita harus selesaikan gitu, seperti apa yang kita pelajari, dan pastinya ini membuat kita jadi punya rutinitas yang sehat gitu Pak. Dan tentunya rutinitas yang sehat itu kan salah satu syarat utama ya dalam mengelola homesickness itu sendiri. Jadi sekiranya ini bisa jadi inspirasi juga bagi yang lain Pak, tolong diajak lebih banyak rekan-rekan yang mau berpartisipasi ya untuk belajar ya, formatnya bisa macam-macam, kuliah, ikut kelas, kursus gitu ya. Jadi apapun yang punya kesempatan untuk membuat kita bisa lebih upgrade gitu ya Pak. Jadi saya support sepenuhnya, saya pikir ini langkah yang paling efektif juga gitu ya Pak, dan semoga lebih banyak rekan yang bisa terlibat aktif ya Pak ya untuk self upgrading seperti ini. Terima kasih Bapak. Sekarang saya ajak tawa kalian ya. Yang saya hormati Bapak Iqbal, Kepala KDI, Ibu Presiden RTI, Bapak Erlan, Mbak Fadia, Ibu Uni, lanjut teristimewa Ibu Menteri Ketenagakerjaan Pak Rendra, salam kenal. Saya Nilas, asli Lampung Timur. Domisili saya sekarang di Yilan, Kota Yilan. Saya sebagai pawang, maaf kata OGDJ. Mohon maaf Pak Erlan, ini ada kaitannya dengan Bapak. Ya. Saya jujur, saya katakan semenjak saya menginjakkan kaki saya di Taiwan ini, saya sudah 16 tahun. Selama 16 tahun pekerjaan saya sebagai perawat orang sakit demensia. Kasar ngomong bahasa kita itu gangguan jiwa lah. Orang sini enggak itu dengan bahasa ini, jadi demensia. Di mana penyakit ini mungkin Pak Erlan tahu sendirilah. Kebetulan saya dapatnya yang kelas-kelas berat, Pak. Alhamdulillah, sebelum dapat pasien seperti itu, saya sudah sedikit-sedikit menguasai ilmunya. Sebelum kasar ngomong, sebelum saya ngerawat orang gila, saya sudah dapat ilmu gilanya duluan. Jadi nggak begitu sulit bagi saya menangani pasien saya. Nah, di sekarang yang saya curhat, ini curhat sebetulnya, saya bukan menuntut apa-apa, nggak banyak Pak. Itu Pak Rendra sudah senyum-senyum. Pak Rendra, tolong sampaikan ke Ibu Menteri Ketenagakerjaan dan Pak Beni sekaligus Pak Iqbal. Mohon, saya adalah salah satunya pejuang devisa yang mungkin sangat tersiksa karena pasien kami seperti ini. Di samping mengelola stres kita sendiri, kami harus menangani stres orang lain, Pak. Makanya saya bilang, di sini nggak banyak harapan saya. Tolonglah perhatikan kesejahteraan kami. Khusus kami yang sebagai perawat seperti ini. Karena saya ini yang udah kelas berat yang saya tangan. Saya nggak banyak permintaan Pak Rendra, Ibu Menteri, Pak Iqbal, hargailah kami. Saya minta buatkanlah kami sertifikat sebagai penghargaan bagi kami bahwa kami bisa dan lulus menangani pekerjaan kami seperti ini. Enggak setahun 2 tahun, Pak. Enggak setahun 2 tahun, Ibu Menteri. Saya 16 tahun dan ini masuk ke 17 tahun. Tahun ke-17. Alhamdulillah sekarang saya sudah ikut proses PTTM. Ini bakal berlanjut, Pak.
anehnya saya lepas dari OGDJ, dapatnya OGDJ lagi. Selama 16 tahun masuk ke 17 tahun ini, rawatan saya tuh seperti itu terus. Dan yang kelas berat, Pak. Bisa nyakar, bisa mukul, bisa ngeludah, bisa nendang. Nggak main-main. Tapi alhamdulillah saya bersyukur, saya dititipkan Allah kesabaran, bisa merawat beliau-beliau sampai mereka tutup usia. Jadi tuntutan saya nggak banyak, Pak. Karena selembar sertifikat itu bukti bahwa kami ini benar-benar punya keahlian. Walaupun kami bukan kedokteran, walaupun kami bukan kebidanan, tapi digembleng selama belasan tahun ini dengan lingkungan pekerjaan seperti itu, dan kami baik-baik saja. Yang dirawat sampai meninggal juga baru bisa pindah. Pindah lagi dapatnya begitu lagi, Pak. Bu. Nah, sampai sekarang saya ini udah di tahun keempat di job saya yang sekarang. Dan majikan saya masih meminta saya bisa untuk terus. Mereka nggak mau ganti orang lain. Karena pasien seperti ini sulit. Nggak semua orang, Pak, bisa nangani. Apalagi yang sudah parah. Setiap malam saya, demi Allah, malam tidak tidur, Pak. Pasien saya nggak pernah tidur. Kelayapan kemana-mana. Nyari emaknya lah, nyari neneknya lah, nyari bapaknya lah. Nah, jadi permintaan saya itu hanya satu. Mohonlah buatkan kami sertifikat penghargaan bahwa kami benar-benar punya keahlian di bidang ini. Dan ini bukan untuk saya sendiri, mungkin di seluruh Taiwan ini banyak, tapi mereka nggak berani ngomong. Saya sudah lama mendem ini, nggak ada kesempatan. Kebetulan hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan ini mewakili teman-teman semua. Demikian curhat dari saya, mungkin memang ini logat saya, Pak, orang Lampung, suku Lampung ya begini cara ngomongnya, dialeknya begitu. Namun mudah-mudahan bisa dimengerti. Salam buat Ibu Menteri, salam buat Pak Beni. Saya terima kasih sama Pak Beni. Bisa membawa perubahan begitu banyak untuk kami para TKI. Saya salah satu korban kepulangan, pulang di bandara, diperas dulu, zaman dulu, sebelum Pak Presiden sekarang. Jadi semua pengalaman selama ini dipendam, hari ini saya muntahkan. Mudah-mudahan Pak Rendra bisa menyampaikan ke, siapa tahu bisa langsung ke Pak Jokowi. Matur suwun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rendra, boleh Pak, mungkin ada mungkin ya. Baik, ini kan terkait dengan lokus kerja ya. Kami pahami itu, bahkan kami sudah menginisiasi ke beberapa negara dalam skema kerjasama bilateral. Karena memang kalau yang mengeluarkan dari Indonesia kan sepertinya agak sulit nih. Karena kan biasanya pengalaman kerja itu didapat di tempat bekerja. Nah, mumpung kami sedang melakukan pendalaman atau penguatan kerjasama kita dengan pihak TETO, ini akan kita sampaikan. Jadi saya setuju, Bu, apabila memang memiliki AK. Ini kan keahlian ini tidak hanya didapat melalui bangku sekolah ya, Pak Arsan ya, tetapi juga di dunia kerja. Nah, ya, mungkin bukti pengalaman tersebut coba akan kita dorong ke pemerintah, ke otoritas Taiwan untuk memberikan pengakuan, recognition terhadap pengalaman kerja yang Ibu dapatkan. Mungkin itu akan kita coba nanti. Mudah-mudahan ya, bismillah aja lah. Kita yang penting kan kita coba secara maksimal, coba kita sampaikan kepada otoritas di Taiwan bahwa ada banyak pekerja migran Indonesia yang memiliki pengalaman khusus. Ini kan khusus ya, nggak serabutan kerjanya. Memiliki pengalaman khusus sehingga layak diberikan suatu sertifikat pengalaman kerja yang mungkin nanti bisa bermanfaat di dalam negeri, Pak. Apabila teman-teman nanti pindah ke dalam negeri, dan akan kita coba sampaikan itu kepada otoritas di Taiwan. Terima kasih, Bu, atas masukannya.
Mas Sosha mungkin ada yang Iya. mau ditambahkan, Mas Sosha? Melengkapi saja, terima kasih atas pertanyaan dan kisahnya ya, Ibu Nilas tadi ya. Terima kasih banyak Ibu, dan apa yang disampaikan oleh Pak Rendra tentunya sangat tepat sekali ya, usaha kita untuk bisa mengusahakan agar rekan-rekan yang berfungsi di sana sebagai caregiver itu jelas suatu pekerjaan yang sangat layak dihargai dan butuh kombinasi antara keterampilan dan pengalaman juga. Ya, meskipun tidak menempuh lewat ranah yang sifatnya formal, tetapi saya berpikir bahwa durasi waktu ya, masa bakti yang sudah didedikasikan serta dengan aneka pengalaman ya, berhadapan dengan begitu banyak pasien yang punya gangguan jiwa, itu tentunya jadi satu blok pengalaman dan keterampilan tersendiri ya Pak Rendra, yang tentunya bisa diapresiasi gitu. Apabila kerjasamanya juga bisa lebih baik, nanti mungkin bisa jadi satu standar kompetensi tersendiri ya Pak Rendra, yang nantinya bisa diaplikasikan dimanapun Bapak Ibu sekalian mungkin bekerja dan berkarya gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Nilas atas masukannya. Terima kasih Fadia. Terima kasih Pak Rendra, Mas Sosha. Mohon izin Bapak, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Rendra. Saya bertanya mengenai itu program pertanian yang baru itu ya. Soalnya saya mewakili dari teman-teman dari desa saya, mereka kebanyakan mempunyai skill pertanian dan ingin masuk ke Taiwan. Itu gimana prosedurnya? Apakah ada mengenai pendidikan, biaya, atau berapa itu maksimal umurnya untuk mengikuti program itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, seperti yang tadi kami sampaikan, ini kan kita sudah kemarin melalui Joint Working Group sudah disepakati ya terkait dengan jabatan tersebut. Memang di pertanian ini juga ada beberapa levelan dan juga jabatan. Mungkin mudah-mudahan setelah kami siap terkait dengan skema pembiayaan yang saat ini sedang digodok oleh BP2MI dan juga sistem yang sedang kita coba integrasikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, nggak sampai sebulan lah, doakan ini begitu siap, nanti langsung kami umumkan Bu. Pasti nanti kita coba minta teman-teman di KDI untuk mengumumkan skemanya seperti apa, pembiayaannya seperti apa, alurnya seperti apa, sehingga nanti lengkap. Dan kami juga akan melakukan sosialisasi yang masif ya di dalam negeri bagi teman-teman yang akan berminat untuk bekerja di sektor pertanian. Karena sektor ini baru ya, sektor ini baru, jadi perlu sosialisasi yang masif agar tidak terjadi misinformasi. Karena semua informasi wajib diverifikasi oleh perwakilan. Nah inilah yang coba kita pastikan jangan sampai terjadi seperti di Kamboja, Vietnam itu kan karena memang tidak dilakukan verifikasi terhadap berita yang masuk. Nah sesuai dengan aturan berlaku semua harus wajib diverifikasi oleh perwakilan. Sehingga nanti khusus untuk pertanian mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita sosialisasikan. Karena kalau saya sosialisasikan sekarang di sini nggak lengkap, ya kan kesiapannya tidak lengkap. Nanti saya mau apa yang kami sampaikan di sini benar-benar lengkap sehingga tidak terputus-putus beritanya. Jadi yang jelas memang sektor pertanian ini akan segera dibuka dan antara kedua belah pihak juga sudah sepakat. Tinggal kalau terkait dengan kontrak kerja kita tinggal memasukkan job description-nya. Jadi nanti teman-teman yang akan menduduki jabatan itu siap. Jangan sampai misalnya pertanian apa aja. Tetapi kan kalau ada job desk-nya ini jelas nih, oh saya harus melakukan ini. Jadi dari awal sudah terinfo sehingga teman-teman yang berangkat sudah siap untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi mudah-mudahan Ibu dalam waktu dekat akan kami umumkan secara lengkap. Terima kasih. Jadi saya ingin menjawab sepakat di semua. Dan pertanyaan terkait kesehatan mental ya. Jadi untuk yang tenaga kerja mungkin spesifik dulu. Nanti kesehatan mental ada tadi kan sudah dikasih tahu Bapak. Saya kesehatan mental itu mumpung ada kesempatan itu benar. Oke, ya kita berikan kesempatan maksimal 2 orang. Jadi 1 orang udah ada, 1 lagi siapa nih? Karena oke. Jadi kalau dari
yang ganteng-ganteng dulu ya sekarang ya tengah di situ ya. Pertanyaannya kepada saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Saya izin bertanya, bagaimana hal yang benar yang harus kita lakukan ketika ada teman atau saudara kita sedang stres atau homesick. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab dulu atau mau pertanyaan berikutnya dulu, Fadia? Dan Langsung saja Mas Hosa dijawab. Oh baik, oke. Terima kasih Mas Aris pertanyaannya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting ya untuk diperhatikan, karena kadang-kadang kesehatan mental tuh bukan cuma buat kita sendiri, tapi juga terjadi problem di sekitar kita gitu ya. Ada yang mengalami masalah di sekitar kita. Dan pertanyaan sangat spesifik, sangat bagus banget. Apa yang harus kita lakukan kalau ada teman kita yang lagi mengalami homesick gitu ya? Pertama dan utama adalah Mas Aris kalau bisa didampingi ya. Jadi kalau ada teman yang lagi mengaku aku tuh ngerasa kangen rumah banget gitu ya, dan udah sampai berat banget gitu rasanya, sampai dia tuh kayak stres banget gitu, jangan-jangan berarti pendampingan itu yang paling penting ya. Jangan langsung terburu-buru untuk kemudian menenangkan atau udah nggak apa-apa gitu. Jangan terlalu ngerasa kayak gitu, itu nggak enak tuh digituin soalnya gitu ya. Masa kita lagi sedih terus disuruh jangan sedih gitu. Jadi dampingin saja dan ajak dia bicara gitu ya, apa yang paling dia rindukan dari rumah, kenapa dia ngerasa seperti itu gitu ya, dan kemudian apa yang dia harapkan gitu. Biarkan yang bersangkutan itu bercerita gitu dan membagikan apa yang jadi hal yang paling berat buat dia. Karena penyebab orang homesick kan bisa beda-beda ya Mas Aris ya. Ada yang homesicknya, ada yang kangennya itu sama kenyamanan di rumah, sama kemudahan yang ada. Ada yang kangennya itu sama alamnya, sama lingkungannya gitu. Jadi ada begitu banyak faktor yang bisa menyebabkan. Sebagai pendamping, sebagai orang yang berusaha untuk membantu rekan kita yang lagi ngalamin itu, cara terbaik adalah ditemenin dulu dan dipastikan sama-sama bisa memahami hal-hal apa saja yang memicu rasa kangen rumah tersebut. Nah, yang bisa selanjutnya gimana? Rasa-rasa yang bisa dikelola, rasa bisa diproses ya, umpamanya sedikit-sedikit aja. Berhubung kamu lagi kangen rumah, kita makan sesuatu yang kamu seneng yuk, yang ingetin akan rumah. Atau kita bikin sesuatu yang kamu seneng yuk, yang bikin kita, bikin kamu jadi bisa sedikit teratasi homesickness-nya. Kita bisa ajak dia melakukan itu. Kita bisa temenin dia untuk melakukan itu gitu. Jadi itu yang secara sederhana ya Mas Aris ya. Tentunya kalau nanti seiring perkembangan kok rasanya nggak reda-reda nih homesicknya, malah makin berat, malah makin pusing rasanya gitu. Mungkin itu adalah waktu yang tepat untuk bicara dengan orang lain lagi. Mungkin bisa bicara sama profesional yang bisa membantu, konselor yang bisa membantu, sehingga yang bersangkutan pun merasa tertolong. Karena andaikan bisa setiap homesick pulang kan enak ya Mas Aris, tapi kan nggak selalu bisa seperti itu. Makanya yang lebih penting adalah mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana untuk mencari bantuan. Tapi kalau di level yang lebih ringan, yang rasanya masih bisa nih, ku ajak ngobrol atau ku temenin, lebih baik langsung didampingin aja gitu ya. Yang penting yang bersangkutan tidak ngerasa sendirian. Karena bukan masalah mentalnya kadang-kadang yang bisa menghancurkan seseorang gitu ya. Tapi terisolasinya ini loh. Ketika orang itu nggak bisa kita tolong, kita nggak tahu dia kabarnya gimana, kita nggak tahu dia ngerasa apa, kita nggak tahu seberapa berat homesicknya. Nah ini yang bikin kita tuh jadi nggak bisa bantu dia. Jadi jangan sampai ada orang yang terisolasi gitu. Kita harus selalu tengok kiri, kanan, atas, bawah teman-teman kita gitu. Cek kondisinya gimana, rajin-rajin ngobrol gitu ya. Karena alam perasaan ini bisa sangat sensitif, bisa sangat cepat berubah karena terpicu oleh satu dan lain hal. Gitu ya Mas Aris ya. Jadi sejauh Mas Aris punya kapasitasnya, punya tenaganya, punya daya untuk mendampinginya, tolong ditemenin dulu aja. Terima kasih Mas Aris. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau bertanya kepada Pak Husnain Erman ya di sini. Saya juga sudah 16 tahun di Taiwan dan
Kebetulan sekali sebagai TKW di sini sering punya masalah mengenai keluarga atau rumah tangga, terutama yang balita. Dan saya sering dimintain pendapat ataupun konsultasi oleh teman-teman adik-adik anak-anak yang di bawah usia saya, mungkin karena tahu saya udah lama di Taiwan. Jadi mereka itu pada tanya pada saya ya Pak ya, gimana cara mengatasi masalah rumah tangga, terutama setelah dia atau kita semua para istri yang sudah datang ke Taiwan ini, kenapa mesti maaf ini ya, masalah suami yang ada di tanah air itu selalu membuat gelisah hati kita sebagai para TKW yang jadi pahlawan devisa ya, terutama saya di sini. Kenapa selalu mendapatkan masalah yang harusnya masalah itu tidak terpikirkan selama kita berada di rantau ini ya. Jadi kenapa itu yang jadi beban pikiran para TKW semua yang ada di Taiwan ini, yang saya tahu semua itu sering konsultasi pada saya, padahal saya sendiri juga punya masa lalu yang nggak bagus, tapi saya juga bisa mengadungi dan mengadungi serta istilahnya itu memberikan apa istilahnya ya, mengadung-adungi gitu loh, supaya gimana caranya melewatkan masa itu dan bisa mengatasi masalah itu dengan hal yang positif. Maka dari itu gimana seandainya saya ketemu adik-adik atau anak lagi yang bertanya itu mengenai masalah rumah tangga agar tidak tercampurkan dengan apa yang dia alami mengenai masalah pekerjaan yang berada di Taiwan. Itu dulu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya cukup menyeluruh ya menurut saya, dan pasti ini jadi kekhawatiran banyak pihak, terutama rekan-rekan yang jauh terpaksa jadinya jauh dari rumah tangganya masing-masing. Dan tentunya saya rasa sebagai pribadi yang berkiprah di dunia kesehatan mental, setiap ada rekan yang mau mencoba membantu rekannya terkait isu kesehatan mental, itu berarti sedikit banyak kita bermitra ya, Bapak Ibu sekalian gitu. Yang pertama dan utama adalah Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ketika ada yang datang dengan problem terkait rumah tangga gitu. Kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang menjadi akar dari permasalahannya. Ini tentunya tergantung kenyamanan dari pribadinya untuk bercerita ya. Tapi seringkali permasalahan ini tuh terlalu digeneralisir. Jadi kayak, kamu masalahnya apa sih? Aku masalahnya komunikasi. Gitu. Aku masalahnya karena berjauhan gitu ya. Aku masalahnya trust atau rasa percaya. Kita perlu tahu dulu apa yang sekiranya jadi masalah. Kenapa penting untuk kita tahu dulu apa yang jadi masalah? Karena keterbatasan kita luar biasa. Jadi kita nggak bisa langsung serta-merta merangkum semuanya dan kemudian membuat judgement atau penilaian gitu. Oh, ini masalahnya nih gara-gara memang suamimu nih nggak jelas contohnya gitu. Atau ini kamunya yang kurang ini, kamunya yang kurang itu gitu. Jangan terlalu cepat pergi ke sana. Tapi lebih ajak rekan yang sedang berbagi atau bercerita, sebetulnya problemnya di mana. Kenapa ini penting? Lagi-lagi, kadang-kadang ketika kita datang dengan rasa cemas, dengan rasa gelisah, dengan rasa gundah tentang hubungan kita, itu belum tentu ada masalah yang nyata gitu sebenarnya. Tapi yang nyata itu adalah perasaannya. Nah, padahal perasaan ini kan bukan fakta ya Bapak Ibu sekalian. Perasaan ini adalah perasaan. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan itu begitu gitu. Nah, jangan-jangannya ini kan belum tentu benar. Tapi masalahnya otak kita itu nggak bisa bedain ini benar atau enggak. Pokoknya kalau udah gelisah ya gelisah aja. Kalau udah stres ya stres aja. Dan ini menambah penderitaan kita. Jadi ini pentingnya untuk sama-sama membicarakan ini secara netral. Sama-sama membicarakan ini secara apa adanya gitu. Karena begitu ada yang datang, Mbak, aku dibantu dong, aku nih pusing banget masalah rumah tanggaku. Kemudian biasanya reaksi otomatis kita, oh ya, apa nih masalahmu? Kamu kenapa gitu? Udah langsung ikut stres juga gitu. Udah langsung waspada bahwa beneran ada masalah gitu. Tapi bayangin deh ketika ada yang datang dan kita bisa lebih tenang. Duduk dulu yuk, cerita dulu. Problemmu sebenarnya apa? Bantu dia mengurai permasalahannya. Karena biasanya nih Bu, kebanyakan dari permasalahan tanda petik yang kita rasakan atau kita alami itu beban, bobot emosionalnya itu di kita gitu.
Ya, ini tentunya tidak mengecilkan, tapi banyak loh Pak kejadian-kejadian negatif gitu ya, rumah tangga yang hancur dan lain sebagainya. Betul. Tetapi jangan lupa bahwa ada juga loh yang bisa bertahan. Ada juga loh yang bisa dikelola gitu. Dan ini penting untuk diingatkan kepada rekan yang lagi merasa negatif supaya ada penyeimbangnya. Ya, jadi ketika mereka datang selalu ajak mereka untuk ulas faktanya dulu. Ada faktanya nggak? Secara bertahap gitu ya. Apa sih, pisahin antara fakta dengan perasaan. Karena kadang-kadang kecampur semuanya. Lihat gini, dia udah aku message terus kan nggak dibalas ya. Kamu message jam berapa? Jangan-jangan jamnya orang tidur. Coba kita cek lagi. Ya, jadi ini langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan. Jangan serta-merta fokus hanya pada perasaannya saja, pada rasa kalutnya atau rasa paniknya gitu ya. Tapi ajak sama-sama untuk mencari sisi yang rasional dan faktual sebisa mungkin. Ini untuk menghindari rasa makin terpuruk ya ke dalam emosi negatif dan akhirnya jadi sama-sama stres dan akhirnya semuanya jadi berantakan. Dan tentunya kalau perlu pendampingan, perlu advice, perlu masukan gitu ya. Masukan-masukan yang diberikan basisnya adalah apa yang mau dipecahkan secara faktual dulu. Ya, karena seringkali perasaan kita mengarahkan kita ke solusi yang kurang pas. Gitu ya Ibu. Jadi ajak yang bersangkutan untuk cerita, berbagi gitu, tapi kemudian pelan-pelan bimbing dia untuk memisah mana yang perasaan dan mana yang fakta. Tentunya apapun yang jadi background atau pengalaman Bapak Ibu sekalian itu penting dan bermakna, tapi kita juga perlu ingat bahwa pengalaman hidup, pandangan hidup, nilai-nilai yang dianut itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Makanya selalu usahakan untuk menawarkan pendampingan atau menawarkan untuk mendengarkan gitu ya, tetapi bangun kemandirian orang tersebut, individu tersebut untuk bisa memutuskan bagi dirinya sendiri. Karena tetap konsekuensinya akan dia yang nantinya menanggung, kita hanya bisa mendampingi dan menemani. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, semoga cukup menjawab ya. Oke deh, untuk yang di sini pertanyaan terakhir itu sudah sekali sebelumnya dan Namun sudah belajar banyak hal ya selama di sini bersama banyak pembicara dan analisa dari pertanyaan teman-teman yang lainnya. oke, dan terakhir ya, mari kita berikan pertanyaan pilihan ya. Seperti tadi, terima kasih nih kepada para tamu undangan dari negara kepulauan juga. Semuanya cukup kita berikan. Tepuk tangan dulu dong, pertanyaan dulu ya. Kemudian ini dari Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi dialog Bapak Rendra dan Mas Nusa bersama teman-teman PMI, maka berakhir sudah acara workshop Mental Health IDN Times bersama Radio Taiwan Internasional. Terima kasih atas kesediaan Bapak Rendra Setiawan, Bapak Iqbal, Ibu Sheryl, dan Ibu Uni Lubis, serta Bapak Ibu yang sudah hadir langsung di lokasi acara. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Bapak Ibu, jika ada ingin mengetahui update terkini kabar terkait di Indonesia ataupun di daerah-daerah asal masing-masing, bisa langsung membuka website IDN Times atau bisa mendownload IDN App. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.